Siapa sangka dunia hancur malah bikin gue jadi raja? Bayangin, tiap hari gue cuma santai sambil mantau istri-istri cantik milik orang lain. Mereka berlutut di lantai, sambil manggil gue tuan. Bahkan, gue udah bikin peraturan khusus buat para pelayan cantik ini. Semua gara-gara badai salju gila ini, suhu dunia merosot tajam sampai minus 30 derajat Celcius sadis banget. Sekali kena salju itu, kulit langsung melepuh dan badan penuh bisul. Kena racunnya, langsung lewat. Tapi sementara orang lain sekarat, gue di rumah malah lagi asyik makan hotpot daging domba yang super lezat. Pelayan cantik yang aslinya istri orang sekarang malah sibuk ngelayanin gue tiap hari. Kenapa? Karena gue punya sistem absen kiamat yang OP abis. Tiap bangun tidur, gue bisa pilih sumber daya apa aja. Hari pertama kiamat, gue langsung pilih tungku pemanas suhu konstan. Alat ini nggak butuh diisi ulang atau bahan bakar sama sekali. Energinya udah tertanam di dalam, praktis banget kan? Hari ketiga badai salju, Lindong yang masih punya energi cadangan denger info panas. Di grup chat warga, suasananya udah kacau balau. Ternyata orang-orang udah mulai kumpul di garasi bawah tanah buat barter barang, pilihan yang cukup cerdas buat bertahan hidup. Parkiran bawah tanah itu emang terisolasi dari dunia luar. Meskipun pintu masuknya ketutup salju, lokasinya tergolong aman. Semua akses keluar masuk emang mampet total gara-gara salju, tapi tiap gedung masih punya jalan rahasia yang bisa dilewati. Seharian cuma makan dan minum di rumah emang enak, tapi lama-lama bosen juga. Akhirnya, Lindong mutusin buat turun ke bawah dan cek keadaan. Dia pakai jaket tebal yang empuk, sebenarnya dia nggak ngerasa dingin sama sekali. Tapi ya, biar kelihatan normal aja di depan orang lain. Sampai di parkiran bawah tanah, suasananya udah rame banget. Lindong langsung mulai ngitung situasi di sana. Total ada 14 gedung dengan lebih dari 2.700 penghuni. Tapi yang datang ke sini, cuma 600-an orang. Artinya, baru 5 hari kiamat salju tapi udah banyak banget warga yang tewas. Gila, cepat banget perubahannya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nggak terlalu mengejutkan sih. Saljunya turun pas malam hari, jadi banyak yang nggak sempat bersiap. Mungkin sebagian orang masih punya stok makanan di rumah masing-masing, jadi mereka belum merasa perlu buat keluar cari barang sekarang. Seluruh area itu penuh dengan aroma kesedihan dan keputusasaan. Tapi ya, mau gimana lagi, dunia udah berubah total. Selama masih napas, berarti masih ada harapan. Ada yang sampai hancurin furnitur demi bikin api unggun biar nggak mati kedinginan. Ada juga yang pintar, mereka nyedot bensin dari tangki mobil buat masak makanan hangat. Usaha banget ya. Gue punya power bank 30.000 mAh, baterainya masih setengah. Mau tukar sama sebotol air mineral. Ada juga yang nawarin sebungkus rokok buat ditukar sama mie instan atau roti. Pokoknya apa aja demi perut kenyang. Gue punya sosis, ada yang punya obat penurun panas. Rata-rata sih pada nyari makanan sama air bersih buat bertahan hidup. Sebagian kecil lagi nyari obat-obatan buat keluarga mereka. Suhu yang anjlok parah bikin banyak orang tumbang kena flu. Air mineral aja sampai beku total. Bahkan ada yang nekat bakar buku tugas sekolah anaknya cuma buat masak makan siang. Pas lagi jalan, langkah Lindong mendadak berhenti. Dia ngelihat sosok yang gak asing Wang Sheng dan Shen Wanyu. Pasangan ini sekarang kelihatan kayak zombie. Muka mereka pucat pasi, lemas, dan bener-bener mengenaskan. Di depan mereka, berjejer perhiasan emas dan perak. Kelihatan banget kalau mereka udah putus asa demi bertahan hidup. Shen Wanyu bahkan sampai ngeluarin semua harta mas kawinnya. Bayangin, semua barang berharganya sekarang cuma digelar di lantai. Tapi semua orang juga tahu, di akhir zaman kayak gini, emas sama perak nggak ada harganya, nggak ada satupun yang mau ngelirik. Pas Wanyu dongak, dia ngelihat Lindong yang lagi senyum lebar. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di kepalanya. Dia ingat kata-kata Lindong waktu itu, kalau lapar, datang aja ke gue. Apa jangan-jangan Lindong udah tahu kiamat bakal datang? Tapi Lindong gak buru-buru buat pamer kekuatan. Dia bukan tipe orang yang suka ambil inisiatif duluan. Sambil jalan santai, dia gak sengaja ngelihat sosok cewek cantik, yang auranya gak kalah dari Wanyu. Mata Lindong langsung melotot. Walaupun cewek itu pakai baju tertutup rapat, fitur wajahnya bener-bener halus dan cantik banget. Matanya berkilau kayak permata, alisnya rapi, tapi bibirnya kelihatan agak pucat karena kedinginan. Bentuk bibirnya yang kayak kelopak bunga itu bener-bener menggoda, belum lagi bodinya. Walaupun pakai jaket tebal, lekuk tubuhnya yang sempurna tetap kelihatan. Tinggi, semampai, sekitar 175 cm bener-bener spek Dewi. Kalau dia pakai hak tinggi, tingginya mungkin bakal balapan sama Lindong. Sejak kapan ada bidadari kayak gini di komplek ini? Dari tampangnya sih kayaknya awal 20-an. Dia sendirian, mojok sambil meluk lutut karena kedinginan. Di depannya ada tas mewah bermerek sama kosmetik mahal, sama kayak pasangan tadi, barang-barang ini nggak ada yang peduli. Barang mewah kayak gitu sekarang cuma jadi sampah nggak berguna. Mending ditaruh uang tunai sekalian, sama-sama nggak ada harganya. Lindong cuma merhatiin dari jauh sambil masang kuping lebar-lebar. Dia lagi ngumpulin info penting dari obrolan orang-orang di sana.
Kabar pertama, racun di salju ini cuma bisa menular kalau kena kulit langsung. Jadi tenang aja, racunnya nggak bakal terbang lewat udara. Ini berita bagus sih. Kalau sampai menular lewat udara, siapa yang berani buka pintu buat cari napas? Bisa-bisa mati sesak napas duluan, sebelum mati kelaparan. Nah, kabar baik kedua nih, beberapa orang yang udah nggak kuat menahan lapar mulai melakukan eksperimen gila. Kuncinya cuma satu, lindungi kulit pakai bahan kedap air. Contoh simpelnya nih, bungkus kaki pakai kantong plastik di balik baju terus pakai payung biar nggak kena salju. Dengan cara ini, kita bisa jalan di area yang saljunya nggak terlalu dalam. Tapi ya itu masalahnya, salju di jalanan perumahan ini gila banget dalamnya. Bayangin aja, tingginya sampai 6 meter lebih. Hampir mustahil buat keluar cari stok makanan cuma dengan jalan kaki. Tentu saja, banyak orang sok ide mau modif kendaraan pakai alat seadanya di rumah biar bisa menerjang salju. Tapi menurut Lingdong, itu semua omong kosong. Dengan salju setebal itu, jangankan mobil, mesin pengeruk aja bakal kesulitan lewat. Kelihatan banget kan betapa putus asanya mereka sekarang? Tapi kabar ketiga ini yang bikin Lingdong agak merinding. Mayat-mayat yang keracunan salju ini punya ciri-ciri aneh, pupil matanya jadi putih semua, dan tubuh mereka membeku dalam posisi yang meliuk-liuk nggak wajar. Sumpah, ini mencurigakan banget. Mayat-mayat itu nggak bakal berubah jadi zombie, kan? Lingdong mulai berspekulasi liar, dan makin dia pikirkan, makin terasa masuk akal kalau itu benar-benar terjadi. Begitu cuaca mulai menghangat dan mayat-mayat itu mencair, ada kemungkinan besar mereka bakal bangun lagi. Sepertinya mulai sekarang, kalau ada pilihan buat memperkuat kemampuan, dia harus ambil tanpa mikir dua kali. Makin kuat fisiknya, makin besar peluangnya buat bertahan hidup. Ganteng, kamu punya roti atau mie instan gak? Aku beli tas branded ini puluhan juta loh, bisa nggak ditukar sama sedikit makanan? Lingsu memperhatikan cowok itu lagi melamun, jadi dia memberanikan diri buat mendekat dan bertanya pelan. Lingdong tersentak sadar dan sedikit menaikkan alisnya. Suara cewek ini bening dan merdu banget, ada kesan seksi yang bikin enak didengar. Tapi jawabannya tetap dingin, barang-barang mahalmu itu nggak berguna di sini. Bisa lebih konkret nggak? Lingdong menatap wajah cantik Lingsu tanpa ragu sedikit pun, si cewek cuma bisa gigit bibir. Dia sebenarnya sadar kalau di saat seperti ini, tas branded itu cuma ilusi nggak guna. Semua orang sudah seperti zombie kelaparan, mana ada yang peduli sama gaya. Masalahnya, dia hidup sendiri dan gak punya cowok buat diandalkan. Di dunia yang kejam ini, aset terakhirnya cuma tubuhnya sendiri, tapi dia gak mau menyerah secepat itu. Ganteng, kalau yang ini gimana? Lingsu berpikir sejenak lalu mengeluarkan kantong plastik hitam dari sakunya. Dia bahkan gak sadar kalau kartu identitasnya jatuh ke tanah. Disitulah Lingdong tahu kalau nama cewek ini adalah Lingsu. Begitu menerima kantong plastik itu dan melihat isinya, Lingdong langsung berkeringat dingin. Isinya macam-macam stocking. Ada yang panjang, sedang, model sambung, sampai yang jaring-jaring, pokoknya lengkap buat segala selera. Dia panggil aku ganteng, tapi sebenarnya dia masih anggap aku cowok pecundang yang gampang digoda. Lingsu berbisik, ini semua baju yang pernah ku pakai, dan belum dicuci loh. Halah, nggak guna, pergi sana. Lingdong melempar balik kantong itu, tapi dia tetap mengeluarkan sepotong roti dari sakunya. Aku tinggal di gedung 5, kamar 301. Kalau mau makan, datang aja ke tempatku. Kita kan udah dewasa, kamu pasti paham maksudku apa. Setelah bicara gitu, Lingdong kasih tatapan tajam, simpan rotinya, lalu berbalik pergi. Bibir pucat Lingsu sampai mau berdarah saking kuatnya dia menggigit. Kalau ini sebelum kiamat, cowok modelan Lingdong mana sudi dia lirik. Benar-benar gak nyangka, gara-gara kiamat dia malah harus berurusan sama cowok yang dia anggap pecundang. Kesal sih, tapi mau gimana lagi. Cuma dia yang punya makanan. Lingdong lanjut jalan-jalan sekitar 2 menit, sampai tiba-tiba 3 pria berbadan besar, muncul dari tangga darurat gedung 7. Pemimpinnya punya wajah bengkak yang kelihatan jelas kalau dia itu orang kasar. Ketiganya bawa pisau dapur. Liang Meng memberi aba-aba, sikat barang-barangnya, dia langsung lari ke arah stand terdekat. Penjualnya ternyata seorang nenek tua yang cuma punya 1 kotak susu bubuk lansia di lapaknya. Liang Meng langsung merampas susu itu dengan kasar. Kenapa barangku diambil? Tolong, ada perampokan. Si nenek berusaha sekuat tenaga memegang tangan Liang Meng buat merebut kembali susunya. Itu satu-satunya harapan dia buat bertahan hidup. Sialan, mau mati ya? Mata Liang Meng berkilat kejam. Dia langsung mengangkat pisau dapurnya tinggi-tinggi. Slash, darah muncrat kemana-mana. Kepala si nenek langsung terbelah kena tebasan pisau dapur itu. Nenek itu tumbang tanpa daya. Ah, ada pembunuhan? Teriak seseorang, dan dalam sekejap suasana jadi ricuh luar biasa. Lingdong cuma menonton dengan tatapan dingin. Dia mulai berjalan santai ke arah gedung 5, membaur di antara kerumunan yang panik. Aturan mulai hancur, kebaikan dan sisi kemanusiaan, semuanya lenyap, diganti insting bertahan hidup yang brutal.
Moralitas bakal hilang total, dan pembunuhan hari ini cuma awal dari kekacauan yang jauh lebih mengerikan. Siniin barangnya. Liang Meng beraksi. Baru pertama kali jadi preman, tapi mentalnya gila, tenang banget. Dia teriak kedua anak buahnya, lalu bom, orang terdekat langsung dihantam, amukan gila, benar-benar pembantaian. Gak peduli korbannya punya makanan atau enggak. Bunuh dulu, urusan belakangan, sadis banget. Terpacu aura haus darah bosnya, mereka mulai bantai-bantai. Lindong lari pulang, sementara Liang Meng lanjut beraksi. Shen Wanyu panik total lari ke arah rumah. Saking takutnya, dia nggak sempat ambil tas atau KTP-nya yang jatuh. Wang Xiang narik Shen Wanyu sambil lari, tapi suasana kacau banget. Pasangan manja ini langsung jatuh tersungkur. Shen Wanyu ketakutan setengah mati sampai kakinya lemas. Sayang, ayo bangun cepat, Wang Xiang teriak panik. Dia berusaha narik, tapi dia sendiri kelaparan dan lemah. Begitu lihat Liang Meng bawa pisau mendekat, wajah Wang Xiang berubah drastis. Tunggu aku, sayang, aku cari bantuan. Terus, dia lepas tangan istrinya. Dia kabur tanpa nengok ke belakang. Shen Wanyu shock berat gak nyangka suaminya bakal sejahat itu. Dia cuma bisa ngelihat si penjahat makin dekat. Ketakutan itu benar-benar bikin dia hancur dan pasrah. Di detik-detik terakhir dia cuma bisa nangis. Tapi tiba-tiba, Lindong datang dan langsung bantu dia berdiri. Bagi Lindong, dia itu mangsa berharga yang gak boleh mati. Rasanya, tangan Lindong kuat dan kokoh banget. Saat itulah Shen Wanyu sadar Lindong penyelamatnya. Dia tersentuh banget. Sementara itu, Liang Meng masih bantai orang. Dia serang siapa aja yang ada di dekatnya, sampai area parkir bawah tanah itu benar-benar kosong melompong. 3 preman itu akhirnya berhenti. Di depan mereka gila banget. Ada 7 atau 8 mayat terkapar berdarah-darah. Ada yang nangis sambil megang potongan tubuh. Liang Meng, dengan wajah penuh darah, ketawa sinis dan sadis. Wah, bos, gila, cara ini ampuh banget. 2 anak buahnya langsung gerak cepat ngegeledah area itu. Mereka jarah semua makanan di parkiran. Rencananya simpel, turun ke bawah, bunuh siapa aja, lalu rampok. Orang-orang pasti ketakutan dan bakal milih buat lari. Itulah kesempatan emas buat mereka bertindak. Barang di kios nggak bisa dibawa semua, jadi ya mereka ambil yang paling berharga saja. Liang Meng hitung cepat hasil jarahan mereka kali ini, lumayan banget buat nambah stok bertahan hidup. Cukup buat makan mereka bertiga selama 2 hari. Tapi setelah ini bakal susah karena orang-orang bakal ngunci pintu. Kalau mau makanan lagi, kita harus dobrak pintu rumah mereka. Ayo balik dulu, perintah Liang Meng. Tiba-tiba, satu anak buahnya datang bawa sebuah kartu identitas sambil nyengir mesum ke arah bosnya. Bos, lihat nih. Dapat barang bagus. Liang Meng ambil kartu itu dan matanya langsung melotot kaget. Cakep banget, itu cuma foto KTP, padahal biasanya foto KTP itu jujur banget tanpa filter kamera, kan? Tapi cewek bernama Lin Shui di kartu ini benar-benar cantik alami, gak perlu polesan apa-apa lagi. Wajah oval tirus dengan mata memikat. Kecantikan luar biasa. Sayangnya, alamat di KTP bukan di area Jiayuan ini. Mungkin dia cuma penyewa, gak ada yang tahu dia tinggal di gedung atau apartemen mana di komplek ini. Anak buah yang nemu kartu itu namanya Zhang Peng. Dia ngedip sambil ketawa penuh nafsu. Bos, udah berhari-hari aku gak nyentuh cewek, yang satu ini, harus banget kita cobain. Liang Meng cuma nyengir. Gak usah buru-buru. Bawa makanan dulu, terus kita bikin alat buat jebol pintu. Nanti kita hajar rumah satu-satu, pasti ketemu. Lagian, banyak cewek di komplek ini yang bisa kita sikat. Mereka bertiga jalan pulang sambil ketawa jahat. Benar-benar monster yang lahir di tengah kiamat. Setelah menyelamatkan Shen Wanyu, Lindong blokir pintu darurat sebelum balik ke lantai 3 gedung 5. Begitu sampai di depan pintu rumahnya, Shen Wanyu tiba-tiba dapat tenaga buat berdiri sendiri lagi. Dia langsung lepas dari Lindong dan gedor pintu dengan emosi meledak. Wang Xiang, buka pintunya. Dasar pengecut. Kamu beneran tega ninggalin istrimu sendirian demi nyelamatin nyawa kamu sendiri? Buka pintunya, aku mohon. Teriakannya benar-benar histeris. Lindong cuma berdiri di sana sambil senyum tipis. Dia lipat tangan di dada, nikmatin drama suami istri itu langsung di depan matanya. Tontonan gratis. Di dalam rumah, Wang Xiang gemetaran ketakutan. Pas dengar suara istrinya, dia mulai berani ngintip pelan. Dia ngelihat lewat lubang kecil di pintu dengan tatapan pengecut. Benar-benar gak punya harga diri. Begitu lihat cuma ada Lindong dan istrinya, nyalinya baru kumpul buat buka pintu. Xiao Yue, kamu gak apa-apa? Buruan masuk. Takut gerombolan tadi balik lagi, si Wang Xiang ini akting seolah dia bukan pengecut yang barusan kabur. Seakan-akan dia gak baru aja ninggalin istrinya sendirian demi nyelamatin nyawa sendiri. Dia langsung narik tangan istrinya ke dalam, tapi Shen Wanyu jelas gak terima. Tangan suaminya langsung ditepis kasar sambil teriak kencang.
Wang Shang, kamu ini laki-laki bukan sih? Ingat gak janji kamu sebelum kita nikah? Iya, katanya bakal setia dan cinta mati. Pret, begitu ada bahaya, aku malah dibuang dan kamu kabur sendirian. Bener-bener nyesel aku nikah sama kamu. Terus dia nangis sesenggukan. Lindong yang lagi nonton drama gratis di samping cuma bisa nyengir, bikin Wang Shang salting dan pasang senyum palsu yang dipaksakan. Nggak gitu, sayang. Aku nggak takut kok. Tadi aku cuma lari buat cari bantuan, tapi emang nggak ada yang mau bantu. Dia terus ngeles, katanya tadi balik buat cari alat biar bisa nyelamatin istrinya. Percaya deh sama aku, Xiao Yue. Terus kalau mau bantu, kenapa tadi pintunya malah kamu kunci? Satu pertanyaan telak dari Shen Wanyu langsung bikin Wang Shang kicep, bener-bener nggak bisa jawab. Tangisan Shen Wanyu makin pecah. Di rumah mereka, semua makanan dan minuman sudah habis ludes tak tersisa. Gelang emas kesayanganku juga hilang. Gimana dong? Aku masih muda, nggak mau mati kelaparan bareng kamu. Di saat istrinya putus asa, Wang Shang juga ikutan bingung. Padahal selama ini dia ngerasa dirinya itu kaum elit kelas atas yang sangat sukses. Gaji ratusan juta per tahun nggak ada gunanya sekarang. Dia benar-benar nggak tahu harus berbuat apa di situasi yang kacau balau begini. Tiba-tiba pandangan Wang Shang tertuju ke Lindong yang lagi asik makan biji semangka sambil nahan tawa. Dia baru sadar ada yang aneh. Bocah satu itu kelihatan seger banget. Kulitnya kemerahan, nggak pucat, dan jelas nggak kelihatan kayak orang yang lagi menderita kelaparan. Lindong, kamu punya makanan di rumah? Tanya Wang Shang hati-hati. Dan si Lindong, dengan santainya mengakui hal itu. Dia jawab jujur banget. Iya, ada kok, malah stoknya banyak banget. Seketika tangisan Shen Wanyu berhenti. Matanya langsung berbinar-binar penuh harapan. Bagus dong, bisa bagi dikit nggak buat kita makan? Lindong cuma kasih senyum radiasi yang lebar, terus bilang, ya nggak bisa lah. Abis ngomong gitu, dia ngeluarin kaleng Coca-Cola dari kantongnya, dibuka, diteguk, terus, sendawa kenceng banget. Ah, nikmatnya cola dingin di tengah musim dingin. Wang Shang sama istrinya melotot sampai matanya mau copot lihat itu. Tenggorokan mereka rasanya kering kerontang lihat kemewahan di depan mata. Air liur mereka hampir netes saking pengennya. Minuman yang dulu dianggap receh sebelum kiamat, sekarang jadi barang yang gak bakal bisa mereka beli lagi. Kejadian ini membuktikan kalau rumah Lindong itu gudang logistik. Kalau nggak punya stok segudang, mana mungkin dia berani pamer cola cuma buat gaya. Lindong, dengerin dulu. Wang Shang mulai pasang muka menjilat sambil senyum manis. Kita kan, semua tetangga dekat di sini. Dia mulai sok akrab pakai peribahasa segala. Katanya, saudara yang jauh itu masih kalah penting dibanding tetangga dekat yang selalu ada. Kalau kamu mau berbagi sedikit, nanti pas bencana ini lewat, gimana kalau kamu masuk ke perusahaanku? Aku kasih gaji 6.000, 8.000 sebulan. Lindong cuma bisa ketawa ngejek. Masih ada aja orang goblok yang belum sadar realita dunia sekarang sudah berubah total. Dia ngelihat sisa cola di tangannya yang mulai membeku jadi es. Sedingin itulah dunia luar sekarang bagi mereka yang gak punya persiapan. Abis minum tegukan terakhir, Lindong mutusin buat balik masuk ke dalam kamarnya dengan santai. Dia malah keluarin satu kaleng lagi dari kantongnya terus lanjut minum. Mata Wang Shang sama istrinya udah ijo saking irinya lihat stok melimpah itu. Shen Wanyu akhirnya gigit bibir dan nawarin sesuatu. Lindong, gimana kalau kita beli aja? Berapapun harganya? Asal bisa dimakan, kita berani bayar 10 kali lipat. Gimana? Lindong cuma ketawa lagi, bener-bener pasangan yang gak tahu diri. Pak Sutri itu sebenarnya emosi, tapi gak berani lawan. Terus kita harus gimana biar kamu mau kasih makanan? Tanya Wang Shang penuh putus asa. Lindong nyipitin matanya sambil senyum tipis ke arah Shen Wanyu. Oke, gini aja, mumpung aku lagi baik. Rumahku lagi berantakan banget beberapa hari ini. Aku butuh cewek buat beberes. Istrimu boleh kerja jadi pelayan di tempatku. Dia harus datang tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam buat ngurusin semua kebutuhanku. Soal gaji? Tenang, aku kasih makan 3 kali sehari buat istrimu sebagai bayarannya. Gimana? Adil kan? Terus tiap pulang, dia boleh bawa 1 potong roti sama 1 botol air mineral buat dibawa ke rumah. Muka Shen Wanyu langsung merah padam saking marahnya. Lindong, kamu keterlaluan banget ya. Kamu ngerendahin aku? Kenapa aku harus jadi babu buat kamu? Tapi ya namanya orang dewasa. Mereka tahu banget apa maksud terselubung di balik tawaran itu. Kalau dia dibiarin berduaan sama Lindong di ruangan tertutup, bisa habis dia dimanfaatin habis-habisan. Tawaran makan 3 kali sehari itu pasti ada harga lain yang harus dibayar. Wang Shang juga ikut emosi lihat istrinya dihina begitu. Tapi dia masih coba pakai logika dan gak mau cari ribut fisik. Sambil ngerutin dahi, dia bilang, Lindong, ini benar-benar gak bisa dilakukan. Gini aja, biar aku yang bantu beresin rumahmu. Aku jamin semuanya bakal kinclong dan rapi sempurna gimana? Lindong cuma angkat bahu cuek. Sorry ya, di rumahku laki-laki gak diterima. Kalau kalian gak setuju ya udah, gak maksa juga.
Abis ngomong gitu, dia langsung banting pintu. Lagian dia punya stok makanan melimpah dan gak kedinginan, masih banyak waktu buat main-main sama mereka. Wang Xiang dan istrinya cuma bisa saling tatap, tapi tiba-tiba Shen Wanyu meledak lagi. Gak nyangka ya, kamu beneran tega ninggalin aku sendirian. Urusan kita belum selesai, teriaknya sambil masuk ke rumah dengan emosi meluap. Sementara itu, Wang Xiang cuma bisa berusaha ngebujuk dan nenangin istrinya. Pas malam tiba, Lindong pun bangun. Perutnya lapar, jadi dia mutusin buat masak hotpot lagi. Padahal di luar sana lagi kiamat salju, tapi stok bahannya lengkap banget. Ada babat sapi, daging domba, udang, sampai leher babi, mewah banget. Sementara itu di kamar 302, Wang Xiang dan istrinya lagi diam-diaman habis berantem hebat. Suasananya jadi hening banget. Ya, namanya juga habis adu mulut, pasti capek. Apalagi sekarang stok makanan dan minuman di rumah mereka udah bener-bener ludes. Terus-terusan berantem juga gak bakal bikin kenyang. Tiba-tiba, hidung Shen Wanyu kembang kempis. Tunggu. Kok ada bau hotpot ya? Wangi banget lagi. Dia mikir apa ini cuma halusinasi saking laparnya? Tapi, ternyata Wang Xiang juga nyium bau yang sama. Dia kaget setengah mati. Asli, ini beneran aroma hotpot. Mereka berdua saling pandang. Perut udah melilit, perih banget karena belum makan, dan bau hotpot itu bener-bener bikin pertahanan mereka runtuh seketika. Rasa lapar mereka makin jadi. Pelan-pelan, Wang Xiang buka pintu buat mastiin, dan bener aja, aroma surga itu emang asalnya dari rumah si Lindong. Tiba-tiba ada ide licik di otaknya. Sayang, gimana kalau kamu coba kerja aja buat Lindong? Shen Wanyu melotot, bener-bener gak percaya sama omongan suaminya sendiri. Wang Xiang, kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin? Habis ditinggal mati demi nyawa sendiri tadi siang, sekarang malamnya malah disuruh jual diri ke tetangga? Kecewa. Bener-bener kecewa yang gak bisa dijelasin lewat kata-kata. Hatinya langsung dingin seketika, sampai mau marah pun rasanya udah gak punya tenaga lagi. Wang Xiang sebenarnya tahu persis apa maksud dari nyuruh istrinya kerja di tempat Lindong. Tapi gimana lagi, dia udah kelaparan setengah mati. Seumur hidupnya, baru kali ini dia ngerasain lapar yang sampai bikin gila. Sampai-sampai, rasa harga diri atau sekadar niat buat debat pun udah hilang entah kemana. Tadinya dia berharap bisa barter barang hari ini, tapi harapan itu pupus total. Sekarang, satu-satunya cara buat bertahan hidup cuma lewat istrinya sendiri. Udahlah, jangan marah dulu, Xiao Yu. Kamu kan cuma perlu bantu dia beres-beres rumah aja, bujuknya dengan alasan yang benar-benar basi dan menjijikan. Kalau nanti dia macem-macem atau mau nyakitin kamu, teriak aja yang kenceng, aku pasti langsung datang buat nyelamatin kamu. Halah, omong kosong banget. Shen Wanyu udah gak minat lagi buat ribut atau protes. Rasa dingin di hatinya sekarang jauh lebih menusuk dibanding hawa dingin di luar sana. Hancur sudah semuanya. Inilah yang namanya duka terdalam ketika hati seseorang udah benar-benar mati. Kalau diingat-ingat lagi, dulu suaminya ini orang yang punya posisi sosial bagus. Dia dulu sopan, elegan, dan kelihatan perhatian banget. Di mata teman dan keluarganya, Wang Xiang itu sosok suami idaman yang nyaris sempurna tanpa celah. Tapi pas benar-benar dihadapin sama bencana kiamat salju kayak gini, barulah topengnya lepas. Shen Wanyu akhirnya bisa lihat wajah asli suaminya yang sebenarnya. Ternyata dia cuma pengecut yang gak punya hati, dan gak tahu terima kasih. Demi sesuap makanan, dia tega banget numbalin istrinya sendiri tanpa rasa bersalah. Dan parahnya lagi, dia masih sempat-sempatnya pakai topeng kemunafikan seolah-olah dia peduli. Lihat istrinya kayak gitu, Wang Xiang makin gencar nyari alasan. Aku beneran gak bohong, kamu harus percaya sama aku. Ingat kan prinsip mengalah demi untung yang pernah aku bilang, kita cuma perlu berkorban dikit. Shen Wanyu cuma bisa nangis lagi. Lagi-lagi alasan mengalah itu keluar. Bukankah itu cuma kedok buat nutupin sifat pengecut suaminya yang gak berguna itu? Kalau emang dia jantan dan punya kemampuan, harusnya dia berani rampok Lindong demi kasih makan istrinya. Bukannya malah duduk manis nunggu istrinya berkorban. Kenapa sih kamu gak mau dengerin kata-kataku? Pokoknya enggak. Wang Xiang terus maksa, tapi Shen Wanyu tiba-tiba berdiri meskipun badannya udah lemes banget. Matanya natap suaminya dengan tatapan yang sangat dingin dan kosong. Oke, fine, aku bakal temuin Lindong sekarang juga. Habis ngomong gitu, dia langsung jalan ke pintu. Wang Xiang sempat gerakin tangan kayak mau nahan, tapi akhirnya dia diam aja, bener-bener dibiarin pergi. Di situ, Shen Wanyu sadar kalau suaminya emang gak ada niat buat nyegah dia. Dia bener-bener putus asa. Tok tok tok. Pintu rumah Lindong diketuk pelan. Di dalam, Lindong lagi asyik makan daging dengan lahap sambil minum bir dingin. Pas dengar suara ketukan pintu, senyum tipis penuh arti muncul di bibirnya. Dia udah tahu siapa yang datang. Lindong pun langsung jalan buat buka pintu. Dan bener aja, di depannya ada Shen Wanyu yang langsung bilang, aku mau jadi pelayanmu. Shen Wanyu langsung to the point. Tiba-tiba,
Aroma hotpot yang sangat nikmat langsung menusuk hidungnya. Hatinya yang tadinya mati rasa, mulai bereaksi lagi. Dia mikir, mungkin ikut Lindong adalah pilihan terbaik buat bertahan hidup daripada mati bareng suaminya. Tapi, ada satu hal yang bikin dia heran setengah mati. Kenapa Lindong cuma pakai baju tipis banget di cuaca si ekstrim ini? Apa dia gak kedinginan? Lindong ngeliatin Shen Wanyu, terus ngelirik suaminya di belakang. Lihat muka Wang Xiang yang melas, Lindong ngelempar sepotong roti dan sebotol air mineral. Makasih banyak. Wang Xiang girang banget kayak dapat lotre. Tanpa mikir dua kali, dia langsung sobek bungkusnya dan makan dengan beringas. Masuklah, kata Lindong sambil minggir, ngasih jalan buat Shen Wanyu masuk. Begitu lihat panci hotpot yang masih ngepul di ruang tengah, Shen Wanyu udah gak bisa nahan diri lagi. Dia langsung melangkah masuk ke dalam rumah itu. Xiao Yu, jangan khawatir ya. Kalau ada apa-apa langsung teriak. Teriak suaminya dari luar. Terus, pintu utama pun tertutup rapat. Brak, begitu masuk, Shen Wanyu langsung syok berat. Ternyata di dalam sini panas banget. Padahal dia lagi pakai baju sampai 7 atau 8 lapis buat nahan dingin. Rasanya kayak dia baru aja pindah dari kutub utara langsung ke garis khatulistiwa dalam sekejap. Perbedaan suhunya benar-benar bikin dia melongo gak percaya. Kok bisa rumah ini sehangat ini padahal jelas-jelas gak ada listrik? Kalau kamu ngerasa kepanasan, lepas aja bajunya, kata Lindong dengan nada santai. Shen Wanyu benar-benar syok. Bayangin, di luar tuh dinginnya minta ampun sampai dia harus pakai 7 atau 8 lapis baju biar nggak beku. Tapi pas baru selangkah masuk, boom, rasanya kayak diteleportasi dari kutub utara langsung ke tengah-tengah garis khatulistiwa. Panas banget, gila. Kok bisa rumah ini sepanas ini? Padahal jelas-jelas listrik udah mati total. Kalau emang lu ngerasa kegerahan, ya lepas aja tuh baju tebel lu. Lindong bicara dengan nada sangat santai, sambil tetap duduk tenang menikmati uap panas dari hotpot di depannya. Bibir Shen Wanyu gemetar saat dia melepas jaket tebalnya. Dia berbisik lirih, Lindong, aku sudah 2 hari tidak makan apa-apa. Berharap bisa makan sedikit saja, tapi Lindong malah menatapnya dengan tatapan dingin dan tawa mengejek. Kau lupa posisi kau di sini apa? Panggil aku tuan. Shen Wanyu rasanya ingin meledak saking kesalnya. Tapi di saat yang sama, perutnya malah berbunyi keroncongan karena lapar. Mengingat suaminya sendiri bahkan tidak sudi berbagi sepotong roti, air mata mulai menggenang lagi di sudut matanya. Sumpah, pedih banget. Dia yang dulunya elit kelas atas, sekarang harus memanggil pria yang dulu dia anggap sampah sebagai tuannya. Ironis sekali. Tapi apa daya, perutnya tidak bisa diajak kompromi dan terus saja berisik. Akhirnya dia menyerah. Tuan. Lindong cuma mengangguk pelan. Dia mengeluarkan selembar kertas A4 penuh tulisan dan melemparnya ke arah wanita itu. Ini kode etik pelayan. Ingat baik-baik dan patuhi. Shen Wanyu mengambil kertas itu dengan perasaan yang campur aduk dan bingung. Matanya langsung melotot kaget saat membaca isinya. Aturan pertama, dilarang berdiri di depan tuan, semua harus dilakukan sambil berlutut. Kalau melanggar, hukumannya tidak diberi makan selama 1 hari penuh. Gila, kejam banget aturannya. Saat tuan kembali, pelayan wajib melakukan posisi dogeza alias sujud syukur. 1 pelanggaran berarti jatah makan hilang untuk 1 hari. Di rumah ini hanya boleh ada 1 pria, yaitu tuan. Pelayan juga wajib pakai seragam khusus atau lagi-lagi, tidak ada jatah makan. Kata-kata tuan adalah hukum mutlak, tidak boleh ada pembangkangan sedikit pun. Ini sih bukan sekadar aturan pelayan biasa. Ini mah aturan budak di film-film dewasa. Shen Wanyu murka dan langsung merobek kertas itu sampai jadi serpihan kecil. Dengan penuh amarah, dia memakai kembali jaketnya. Cukup. Ini penghinaan yang keterlaluan. Aku mau pulang saja. Dia langsung berbalik pergi, tapi Lindong hanya menatap punggungnya dengan tatapan sedingin es sambil mengeluarkan pistol Golden Eagle. Moncong senjata itu langsung mengarah ke punggungnya. Pelayan yang tidak menurut, tidak ada gunanya dipelihara. Tapi saat tangan Shen Wanyu menyentuh gagang pintu, dia mendadak mematung. Begitu keluar dari jangkauan suhu penghangat ruangan, maut sudah menanti. Hawa dingin minus 40 derajat Celcius itu kembali menusuk kulitnya. Padahal tadi dia baru saja mulai merasa hangat. Setelah merasakan kenyamanan sebentar, kembali ke neraka beku itu rasanya jauh lebih menyiksa bagi jiwa dan raga. Rasa takut akan kedinginan itu ternyata jauh lebih kuat daripada rasa bencinya terhadap aturan gila Lindong. Benar kata pepatah di internet, aku sanggup menahan kegelapan jika saja aku belum pernah melihat cahaya. Lindong hanya menunggu dengan tenang. Dia melihat Shen Wanyu yang berdiri kaku di depan pintu. Pria itu tetap santai, 1 tangan pegang pistol, tangan lainnya sibuk makan. 5 menit berlalu dalam keheningan yang mencekam, sampai akhirnya mental Shen Wanyu benar-benar runtuh. Dia tidak mau kembali ke rumah beku itu, tidak mau lagi melihat suaminya yang pengecut dan munafik, dan yang pasti, dia tidak mau mati kelaparan. Bruk, harga dirinya hancur berkeping-keping saat dia berlutut dengan kepala tertunduk dalam. Tuan, saya salah, tolong maafkan saya.
Di titik ini, dia membuang semua martabatnya demi bertahan hidup di dalam kamar 301 itu. Bahkan jika harus jadi anjing peliharaan pun, dia terima. Bagus, karena ini pelanggaran pertamamu, aku maafkan, ujar Lindong sambil menyimpan senjatanya. Lindong tersenyum tipis dan memberikan sebuah paket pakaian. Ini seragamu, pakaian dalam termal khusus dari sistem yang hangat dan cantik. Air mata Shen Wanyu jatuh ke lantai saat dia menerima pakaian itu. Dia tidak punya pilihan selain pasrah pada nasibnya sekarang. Sementara itu, Wang Xiang yang baru selesai makan roti mulai merasa curiga dan mencoba menguping di depan pintu rumah Lindong. Tapi karena kedap suaranya sangat bagus, dia tidak mendengar apa-apa. Dia hanya bisa berdiri di sana menahan rasa lapar yang masih melilit. Bau harum hotpot yang tercium dari celah pintu membuatnya semakin menderita. Sepotong roti mana cukup untuk perutnya. Tiba-tiba, suara jerita nyaring istrinya terdengar dari dalam. Seketika, ekspresi wajah Wang Xiang berubah jadi sangat buruk. Dia sempat ingin menggedor pintu, tapi bayangan tubuh kekar Lindong dan ketakutan tidak akan diberi makan lagi membuatnya ragu. Tangannya yang sudah terangkat perlahan turun kembali. Lindong, tunggu saja sampai aku punya kesempatan, akan kuhabisi kau. Dengan wajah penuh dendam dan gigi gemeretak, Wang Xiang pulang ke rumahnya. 1 jam kemudian Lindong sudah menyiapkan air panas. Dia membiarkan Shen Wanyu mandi sendiri, sementara dia bersantai di sofa sambil merokok dan menghela napas puas. Nah, begini baru namanya hidup. Harus diakui, wanita tercantik di gedung 5 ini memang memberikan kesan yang sangat berbeda. Benar-benar sempurna tanpa lemak sedikit pun, suaranya saat memohon tadi juga terdengar sangat mendebarkan. Sangat jauh berbeda dari sikap sombongnya yang dulu, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Yufei yang pernah dia usir sebelumnya. Ditambah lagi, kekuatan dari sistem telah memperkuat kemampuan fisik Lindong secara drastis ke tingkat yang luar biasa. Dia merasa jauh lebih kuat dalam segala hal sekarang. Saat Shen Wanyu selesai mandi dan keluar, Lindong sudah masuk ke kamar untuk tidur. Hanya tersisa sisa-sisa makanan hotpot di atas meja ruang tamu. Shen Wanyu berdiri mematung, merenungi nasibnya yang baru saja berubah total. Dia nggak kuat lagi, air mata tumpah, tapi perut nggak bisa kompromi. Sambil merangkak, dia habiskan semua sisa makanan di meja. Bahkan kuah yang awalnya dia anggap menjijikan pun disikat habis sampai benar-benar bersih. Baru saat itulah, rasa kenyang yang sudah lama hilang akhirnya kembali lagi. Setelah kenyang, semua ego dan harga diri Shen Wanyu langsung runtuh. Nggak ada lagi perlawanan di hatinya. Dia mulai beres-beres rumah, benar-benar patuh mengikuti aturan sebagai pelayan. Begitu semua kinclong, dia pun tertidur pulas di sofa, meringkuk mencari kenyamanan. Dia sadar satu hal. Di sini, di tempat Lindong, ada makanan hangat. Ini mah surga dunia. Soal harga diri, kesucian, nggak ada artinya kalau perut keroncongan, bertahan hidup itu nomor 1, titik. Tapi dia bingung. Di mana Lindong sembunyikan semua makanan itu? Padahal, kulkas di dapur kosong melompong. Mungkin di kamar, tapi dia nggak berani masuk ke sana. Lagi pula, di sini sudah terlalu nyaman. Suhu 26 derajat Celcius. Serius, ini benar-benar surga. Nggak perlu lagi cari bahaya di luar sana. Bisa dibilang, Shen Wanyu ini hoki banget. Sementara itu, setelah masuk ke kamarnya, Lindong mulai bersiap. Dia bikin jebakan simple tapi mematikan. Pistol Golden Eagle diarahkan tepat ke pintu. Siapapun yang berani masuk, bakal tamat. Tengah malam tiba. Waktunya hadiah sistem. Ding-ding, suara yang paling ditunggu-tunggu pun terdengar. Opsi hadiah hari ini gila-gilaan. Pertama, generator nuklir buat energi tanpa batas. Kedua, fitur pelayan tempur diaktifkan. Ketiga, peluncur roket RPG dengan 1000 amunisi. Atau sepasang kaos kaki anti bau. Lindong langsung lompat dari kasur. Matanya melotot lihat panel sistem. Apa-apaan? Pelayan tempur? Nggak pakai mikir lama, dia pilih opsi 2, jujur, dia mau roketnya, tapi untuk situasi sekarang. 1 pistol saja sudah cukup. Pakai roket di kondisi sekarang? Itu makanya pakai meriam cuma buat bunuh nyamuk. Berlebihan, mending simpan buat nanti kalau musuhnya sudah makin kuat. Panel sistem berkedip. Muncul tab baru. Klik. Dan muncullah data lengkap sang pelayan. Nama, Shen Wanyu. Ukuran tubuh, 34, 20, 36. Skor sistem, 82. Kekuatan saat ini, level 1. Kostum pelayan, masih kosong. Lindong cuma bisa garuk-garuk dagu sambil mikir. Semuanya jelas, kecuali soal kostum itu. Pasti bukan baju biasa yang dijahit sendiri, tapi item khusus dari sistem. Terus di pojok atas ada ikon saklar kecil. Tulisannya bikin kaget sekaligus lega. Fitur kontrol kehamilan. Nggak perlu mikir 2 kali. Langsung dia matikan. Dia belum mau jadi bapak di dunia kiamat. Intinya, mau seseru apapun mainnya nanti, dia nggak perlu khawatir. Lindong benar-benar puas sama fitur kecil ini.
Sekarang Shen Wanwu masih level 1, kayak orang biasa. Tapi cara naik levelnya unik. Kalau Lindong pakai hadiah sistem, Shen Wanwu beda, dia naik level lewat interaksi dengan tuannya. Ada 3 aktivitas yang bisa kasih dia poin pengalaman. Kalau poinnya cukup, baru naik level. Tapi tunggu dulu. Kok dia enak banget cuma istirahat bisa naik level, sedangkan aku harus bergantung sama hadiah random. Lindong sempat ngomel, tapi sistem ternyata punya batasan yang adil. Ada garansi level biar nggak jomplang. Level maksimal pelayan nggak bisa melebihi setengah dari level Lindong sendiri. Jadi, karena Lindong sekarang level 6, dia cuma bisa bikin Shen Wanwu mentok di level 3. Itu pun harus pakai usaha keras. Akhirnya, Lindong bisa tidur dengan tenang malam itu. Di tempat lain, Wang Xiang gelisah. Nggak bisa tidur sama sekali. Jeritan istrinya terus terngiang kayak mimpi buruk. Pikirannya kacau. Dia mau marah, tapi nggak berani. Dia sadar posisinya sekarang. Toh, dia sendiri yang mendorong istrinya ke pelukan Lindong. Jam 8 pagi, dengan mata panda yang hitam, Wang Xiang akhirnya nekat ketok pintu rumah Lindong. Pintu terbuka. Lindong muncul dengan senyum penuh arti. Lindong, aku mau tanya, soal Shen Wanwu. Dia kan sudah menginap semalam, jadi sudah waktunya dia pulang, kan? Wang Xiang bicara sambil mengintip ke dalam. Di sana, dia lihat istrinya sudah rapi pakai jaket tebal di ruang tamu. Wajah istrinya terlihat segar dan cerah. Wang Xiang langsung terbakar cemburu dan amarah, tapi tetap saja dia ciut. Lindong menepuk jidatnya. Aduh, lihat aku. Lupa banget soal itu karena semalam sampai pagi tadi kami sibuk. Istrimu hebat banget, rumahku jadi bersih total. Aku puas banget sama kinerjanya. Dia lalu menoleh ke Shen Wanwu. Kakak ipar, kamu pasti capek banget sudah kerja keras semalaman. Pulanglah, istirahat dulu ya. Shen Wanwu paham maksud tersembunyi dari kata-kata itu. Mukanya merah pada menahan malu, sambil diam-diam mengusap sudut bibirnya. Dia nggak berani natap mata suaminya sendiri. Sumpah, rasa bersalahnya numpuk karena dapur sama kamar mandi aja belum sempat dia bersihin sama sekali. Aku nggak bakal pulang hari ini, sayang. Di luar dingin banget, mending kamu cepat masuk rumah. Pelayan Lindong itu cuma bisa senyum sinis dengar itu. Benar-benar tahu diri ya dia. Wang Xiang paham banget maksud sindiran itu, dadanya naik turun nahan emosi yang benar-benar meluap-luap sekarang. Rasanya dia mau meledak saat itu juga. Matanya melotot tajam ke arah istrinya sendiri, dia benar-benar sudah di puncak amarah yang luar biasa. Tapi sedetik kemudian, salah satu dari mereka malah lempar sepotong roti sama sebotol air. Katanya, ini jatah khusus buat kamu hari ini. Ajaib banget. Amarah di hatinya langsung reda separuh cuma karena makanan itu. Dia manggut-manggut sambil bilang terima kasih berkali-kali karena rumahnya belum beres. Cao Yue bisa lanjut kerja lagi sekarang, aku nggak bakal ganggu kalian kok. Di saat itu, fokus Wang Xiang cuma ke air sama roti. Wang Xiang cuma bisa lihat makanan sama air itu doang. Dia langsung tutup pintu, sementara Shen Wanwu buru-buru nurut sama aturan pelayan di sana. Dia langsung berlutut. Lihat kan, suamimu datang bukan buat kamu, dia cuma mau makanan. Ejek salah satu dari mereka sambil nyengir lebar. Shen Wanwu makin nunduk dalam, rasanya emang gak enak banget, tapi jujur, ini gak separah yang dia bayangin sebelumnya. Bener-bener situasi yang kacau. Kayaknya aku mulai terbiasa tinggal di sini bareng Lindong. Sementara itu, Wang Xiang sudah sampai di rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Wang Xiang langsung lahap rotinya sampai habis tak tersisa. Tatapannya liar banget, dia tahu betul gimana sifat asli istrinya sendiri di situasi begini. Dari gelagat istrinya tadi, jelas banget kalau dia habis dikerjain lagi sama antek Lindong pagi ini. Hal itu bikin dia makin murka. Dasar murahan. Baru semalam aja sudah jinak banget. Aku yakin kamu emang dari dulu pengen kan tinggal di tempat Lindong? Sialan banget. Enggak, ini gak bisa dibiarin terus. Aku gak boleh selalu ada di bawah kendali si Lindong itu. Harus ada cara buat melawan balik. Aku harus cari cara buat rebut semua makanannya. Sambil mikir rencana licik itu, Wang Xiang pun menyelinap keluar rumah diam-diam lewat pintu belakang. Di lorong keamanan gedung 5, banyak penyintas yang mulai berkumpul. Hati Wang Xiang mendadak dingin pas lihat kondisi mereka semua yang sangat mengenaskan. Bayangin aja, orang yang masih hidup di seluruh gedung ini nggak sampai 100 orang. Serius, jumlahnya makin sedikit dan terus berkurang tiap harinya. Sisanya, hampir semua mati kedinginan, kelaparan, atau bahkan kena racun. Wang Xiang naik ke tangga paling atas dan mulai angkat bicara dengan lantang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, situasi kita sekarang kritis banget. Kita harus bersatu. Kemarin, warga kita pergi ke garasi bawah tanah, buat barter barang. Tapi kita malah dirampok habis-habisan sama Liang Ming. Gara-gara itu, sekarang gak ada lagi yang berani ke sana. Hidup kita bakal makin menderita. Kondisinya bakal makin parah kalau kita cuma diam. Jadi saran saya, keluarga yang masih bertahan hidup harus segera membentuk aliansi kuat sekarang juga. Kita bagi semua sumber daya dan hadapi krisis ini bareng-bareng demi kepentingan bersama.
Tiba-tiba, ada salah satu warga yang mengernyitkan dahi tanda protes. Dia bilang, jangan cuma kasih janji manis atau omong kosong. Kita semua lagi kelaparan di sini. Gimana caranya bagi-bagi sumber daya sama kalian? Wang Xiang ternyata sudah punya rencana matang di kepalanya. Menurutku, langkah pertama adalah setiap keluarga harus kirim satu pemuda buat jadi tim keamanan. Kita mulai dari lantai 1. Dobrak pintu rumah warga satu persatu buat cari stok makanan atau barang apapun yang masih tersisa. Cari di setiap rumah yang sudah nggak ada penghuninya, ambil semua barangnya. Liang Ming aja berani bunuh orang, masa kita cuma diam membeku? Kita nggak bisa cuma ngandelin pintu garasi doang buat bertahan. Tim pengumpul barang kita harus bergerak bareng-bareng dalam satu kelompok besar biar aman. Bahkan kalau kita ketemu Liang Ming sekalipun, kita nggak perlu takut. Mereka cuma bertiga, sedangkan kita ada 10-an orang lebih. Jangan ciut. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mulai manggut-manggut setuju. Mereka tersadar kalau Liang Ming kemarin emang nakutin, tapi jumlah mereka lebih banyak. Selama kita kompak bersatu, nggak ada alasan buat takut sama dia. Terus ada lagi yang nanya, gimana pembagian hasil jarahannya nanti? Harus adil. Siapapun yang join tim keamanan, hasilnya bakal dibagi rata. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang bertanya dengan nada sangat cemas. Gimana kalau di rumahku nggak ada laki-laki muda, cuma ada aku sama anak perempuanku? Suamiku kayaknya sudah lama mati kena racun di luar. Seorang nenek tua juga ikut protes. Bener tuh, cara pembagianmu itu nggak bakal jalan. Aku sama suamiku sudah 60 tahun lebih, susah jalan. Kami bahkan nggak berani gerak sama sekali. Terus gimana nasib kami nanti? Mending hasil jarahan itu dibagi sedikit-sedikit ke setiap keluarga yang ada. Harusnya orang tua kayak kami yang didahuluin dapat jatah gratis. Wang Xiang langsung natap sinis ke arah nenek itu, dasar penyihir tua serakah. Belum sempat Wang Xiang balas, seorang pria parubaya langsung menyela dengan ketus. Aku nggak peduli kalian hidup atau mati, urus diri sendiri. Kita ikutin aja saran Wang Xiang tadi. Siapa yang mau kerja, dia yang makan. Yang nggak mau kerja, ya silakan tunggu ajal saja. Toh kalau dia cuma perempuan sendirian, kalau dia mau tidur sama aku, mungkin aku bakal kasih sedikit jatah makanan, benar-benar gila. Buat kalian yang nggak mau kasih apa-apa, ya mending siap-siap mati saja. Wang Xiang cuma bisa senyum setuju dalam hatinya karena pendapat itu. Begitu kata-kata kasar itu keluar, suasana langsung ricuh total, semua orang mulai saling tuduh dan teriak satu sama lain, kekacauan benar-benar pecah. Kita ikutin aturan main si Wang Xiang aja, yang mau kerja dapat jatah makan, tapi yang males-malesan? Jangan harap bisa bertahan hidup deh. Lagian dia cuma satu cewek lemah, kan? Kalau dia mau servis gue di ranjang ya mungkin gue bakal berbaik hati kasih jatah sedikit buat lu. Buat yang gak mau kontribusi apapun, ya udah, duduk manis aja nunggu ajal jemput. Di dalam hati, Wang Xiang benar-benar setuju sama ide gila itu. Parah sih, begitu kalimat itu keluar, suasana langsung chaos total, orang-orang mulai saling lempar tuduhan dan semuanya jadi berantakan gak karuan. Suasana makin panas, orang-orang mulai teriak, woi, apa-apaan lu? Lu cuma mau manfaatin keadaan ini kan? Ngaku aja lu. Jangan pikir kita para cewek gampang ditindas ya. Kita juga bisa kok diajak susah bareng, jangan ngeremehin. Lihat dulu tuh muka lu, udah jelek, banyak maunya lagi. Tiba-tiba, muka pria berumur 20 tahun itu langsung berubah gelap. Marah besar. Tanpa peringatan, dia langsung jambak rambut ibu-ibu yang teriak paling kenceng itu. Terus, jedar, kepalanya dihantam ke tembok sekuat tenaga. Lagi dan lagi. Darah mulai muncrat kemana-mana. Tekanan mental karena harus bertahan hidup berhari-hari akhirnya meledak juga. Sisi monster dalam dirinya keluar. Pria itu benar-benar brutal, dia ngehantam wanita itu sampai tewas di tempat. Gila sih. Semua orang yang lihat langsung mematung, syok berat, tapi 10 pria di sana malah saling lirik, seolah-olah ada sesuatu yang terbuka, kayak kotak Pandora yang lepas segelnya. Woi bro, sikat semua cewek-cewek itu sekarang juga. Yang cantik kita simpen, yang tua sama yang jelek habisin aja, jangan buang-buang stok makanan kita buat mereka. Si pemimpin kasih kode tangan, dan seketika kekacauan pecah. Wang Xiang yang lihat itu benar-benar gak percaya. Gimana ceritanya keadaan jadi segila ini? Padahal rencana awalnya, kalau tim penjaga udah kebentuk, dia mau intimidasi si Lindong. Biar si Lindong mau bagi makanannya, sekalian nyelamin istrinya juga, tapi rencana tinggal rencana. Ternyata dia benar-benar ngeremehin sisi iblis manusia. Dasar pengecut, dia malah kabur sambil nutupin kepalanya kayak tikus ketakutan. Dia pulang sambil sempoyongan. Gedung 5 sekarang udah berubah jadi neraka dunia. Tenaga cowok-cowok di sana benar-benar gak ada lawannya. Yang punya senjata langsung main hantem, yang gak punya ya pakai tangan kosong. Semua wanita yang dianggap nggak menarik langsung jadi sasaran empuk. Mereka semua dipukulin sampai mati tanpa ampun. Nggak, biarin aku pulang. Anakku nungguin di rumah. Liuli, aku bakal lapor polisi ya. Biar lu ditangkap. Ah tolong.
Aku janji gak bakal minta makan lagi. Jangan pukul aku mohon. Teriakan putus asa terus kedengeran tanpa henti. Ngeri banget. Di dalam ruangan, Chen Wanu nengok ke belakang dengan muka bingung. Tuan, sepertinya di luar berisik banget ya. Ada apa sih? Lindong cuma santai aja sambil matiin puntung rokoknya di punggung putih mulu si cewek. Gak usah banyak tanya. Tugas lu cuma satu, muasin tuan lu ini. Sisanya, bukan urusan lu. 10 menit berlalu, beberapa pria dengan baju penuh darah saling tatap di koridor. Senyum mereka bener-bener kayak orang gila. Oke bro, mulai sekarang, gedung 5 ini, kita yang pegang kendali. Pria yang mulai aksi pertama tadi namanya Zhu Feng. Begitu dia ngomong, semua pria lain langsung setuju. Si Wang Xiang kemana? Seseorang tiba-tiba nanya. Zhu Feng cuma ngelirik sekitar terus melambai males. Alah, palingan tuh bocah udah kabur balik rumahnya. Denger ya, mulai hari ini kita bakal dobrak pintu satu-satu. Cewek yang cakep bakal kita bagi rata. Terus semua makanan yang kita dapat bakal dikumpulin dan dibagi adil buat kita semua, paham? Nah, si anjing Wang Xiang itu, karena dia berani kabur, dia nggak bakal dapat apa-apa. Kalau dia berani muncul, habisin aja. Tiba-tiba si Liu Li nyamperin sambil senyum mesum. Bang Zhu, lu kayaknya belum tahu ya, istrinya si Wang Xiang itu primadona di gedung 5 ini loh. Sumpah, masih seger dan bening banget. Gimana kalau kita angkut dia dulu buat seru-seruan? Begitu denger itu, mata pria-pria di sana langsung berbinar nakal. Ternyata mereka udah lama ngincer Chen Wanu. Tapi Zhu Feng langsung ngeplak kepala si Liu Li. Dasar bocah tolol, lu nggak lihat di luar lagi beku gini? Lagi dingin begini lu malah mikir mesum? Mau anu lu jadi patung es? Sekarang fokus dulu cari makanan. Kalau perut udah kenyang, kita hancurin furniture buat bikin api unggun biar anget. Baru deh kita eksekusi. Pas udah anget, cewek-cewek di gedung ini gak bakal bisa lari dari kita. Semua orang pun manggut-manggut setuju. Kiamat ini udah jalan beberapa hari, dan semua orang udah kelaparan setengah mati. Pembersihan besar-besaran di gedung 5 pun dimulai. Dan ternyata ini bukan cuma di sini doang, Lindong bener-bener kasih contoh buat semua pria di distrik Jiaoyuan. Di gedung-gedung lain, para pria mulai bersatu buat ngejarah rumah-rumah, nyuri makanan, nyulik cewek, kacau balau. Sekarang kita pindah ke apartemen 403 di gedung 3. Di sini tinggal Lin Sixi, seorang presenter TV cantik. Dia biasanya hobi stok cemilan banyak, jadi dia bisa bertahan lebih lama dibanding tetangga-tetangganya. Tapi sekarang, hari kiamat buat Lin Sixi makin dekat. Di gedung 3 juga ada sekitar 20 pria yang ngebentuk geng penjara. Mereka dobrak pintu satu-satu dengan brutal. Dan hasilnya, benar-benar mengerikan. Lewat lubang inti pintunya, Lin Sixi ngelihat sendiri gimana pintu apartemen 401 didobrak paksa. Pria yang tinggal di sana nyoba ngelawan pakai pisau buat lindungin istrinya, tapi malah dipukulin pakai balok kayu sampai mati. Terus mereka mulai bakar furniture di sana sambil, ya, kalian tahulah apa yang mereka lakuin ke istrinya di depan mayat suaminya. Meskipun pintu apartemennya kedap suara, Lin Sixi masih bisa dengar teriakan histeris wanita itu. Dia gemeteran hebat. Aku harus gimana? Dia tahu dia jauh lebih cantik, dan kalau ketahuan, habislah sudah. Situasinya makin gawat. Tiba-tiba Lin Shu ingat sama cowok misterius yang dia temuin kemarin di basement parkiran. Cowok itu bilang dia tinggal di gedung 5 unit 301. Satu-satunya harapan buat minta tolong ya cuma dia. Di luar benar-benar kacau, dan bentar lagi pintu unitnya bakal didobrak. Lin Shu langsung lari ke balkon untung banget. Hari ini gak turun salju. Dia cepat-cepat bersihin sisa es di jendela, buka lebar-lebar, terus ngelongok keluar cari bantuan. Gedung 3 tempat dia sekarang gak terlalu jauh dari gedung 5. Jaraknya cuma sekitar 20 meteran aja. Dan dari sini, dia bisa lihat jelas balkon rumah si Lindong, tanpa mikir panjang lagi. Semua barang yang ada di depannya, botol kek, toples kek, langsung dia lempar keluar. Tujuannya cuma satu, narik perhatian Lindong. Tapi ya ampun, dasar cewek lemah, lemparannya ngaco parah. Berkali-kali lempar, meleset terus tanpa hasil. Hatinya udah makin panik. Ayo dong, kena. Dan akhirnya tak. Satu botol skincare mendarat tepat sasaran. Suaranya keras banget pas kena kaca, tapi untungnya gak pecah. Nah, di saat yang sama, Lindong lagi ngajarin pelayannya. Si Chen Wanyu yang lagi nurut. Pas dengar suara berisik itu, Lindong langsung sadar dan jalan ke arah balkon. Dia ngerutin dahi pas lihat keluar. Ternyata ada Lin Shu yang lagi dadah-dadah panik ke arahnya. Tolong, cepetan ke sini, mereka mau masuk. Teriakannya kenceng banget, dan sialnya, malah mancing perhatian orang lain juga. Loh, kok ada suara cewek? Di unit 401, seorang pria yang lagi asik nyiksa orang tiba-tiba berdiri. Di sofa, ada cowok berotot lagi asik ngerokok dengan tatapan mata yang tajam banget. Serem abis. Dia langsung nengok ke arah pintu. Feelingnya kuat kalau suara itu asalnya dari lantai ini juga. Namanya Zheng Dajin, bos besar di gedung 3. Tiba-tiba ada anak buahnya yang lari nyamperin dia dengan terengah-engah.
Bos, suaranya dari unit 403. Ternyata ada cewek bening di sana. Zheng matiin rokoknya dan berdiri pelan-pelan. Ya udah, yuk kita dobrak. Gue penasaran, dia lagi teriak minta tolong sama siapa sih? Zheng ngasih kode ke anak buahnya buat gerak ke 403. Suara kunci pintu mulai kedengeran klik-klik. Lin Shu makin gemeteran dengar suara pintu mau didobrak. Dia makin histeris minta tolong ke arah Lindong. Mereka udah dateng. Cepetan, gue mohon selamatin gue. Tapi lihat deh, Lindong malah santai banget di seberang sana. Sambil lipat tangan, dia malah ketawa kecil. Nyelamatin lo? Terus imbalannya apa buat gue? Lin Shu nangis, matanya udah merah banget. Gila, situasinya udah kritis tapi cowok ini malah sempat-sempatnya ngerjain dia. Apapun, asal lo selamatin gue. Gue bakal jadi pacar lo. Tapi Lindong cuma geleng-geleng kepala dengan santai. Sorry ya, gue gak butuh pacar. Lin Shu langsung melongo. Terus lo mau apa? Detik berikutnya, Chen Wanyu yang pakai kostum pelayan seksi keluar ke balkon. Dia langsung berlutut nurut banget di kaki Lindong. Lin Shu bener-bener gak bisa ngomong apa-apa lagi. Wah, gila sih ini. Lihat Chen Wanyu yang cuma pakai baju tipis gitu. Lin Shu shock berat. Apa dia superhero ya? Kok gak kedinginan? Sambil ngelus rambut Chen Wanyu, Lindong natap Lin Shu dengan senyum penuh arti yang mengerikan. Gue bisa selamatin lo, tapi harganya sama kayak dia. Dan bener aja, pintu unit Lin Shu akhirnya jebol. Pasukannya Zheng Dajin langsung masuk dan lihat Lin Shu lagi meringkuk ketakutan di balkon. Mereka juga lihat. Banyak banget poster dan foto Lin Shu di ruangan itu. Wajah cantik dan bodi aduhainya bikin semua orang di situ langsung nafsu. Wih, dapat jackpot kita. Ini bener-bener barang langka, coy. Gila, kok gue baru tahu ya ada beginian? Ternyata ada bidadari di gedung kita. Kalau bukan karena kiamat salju, mana mungkin gue bisa main sama dia? Gila, gila. Dia ini streamer terkenal, lihat tuh peralatan live-nya. Semuanya bener-bener udah gelap mata. Dengar ketawa mesum mereka, Lin Shu nangis sejadi-jadinya. Jangan mendekat. Zheng Dajin langsung maju paling depan. Sambil masukin tangan ke saku, dia deketin balkon. Cantik, ayo nurut aja. Tenang, gue suruh mereka main pelan-pelan kok. Kaki Lin Shu langsung lemes karena takut. Dia gak percaya sedikit pun sama omongan itu. Dia ingat nasib cewek di unit sebelah tadi. Teriakannya bener-bener bikin merinding. Dia langsung nengok ke arah Lindong lagi. Tapi, Chen Wanyu udah masuk ke dalam rumah. Dan si Lindong kayak udah siap-siap mau nutup jendela juga. Udah bener-bener putus asa. Lin Shu akhirnya teriak kenceng banget. Gue mau jadi anjing lo. Mending jadi peliharaan satu orang ini daripada digilir sama gerombolan preman di dalam sana. Taruhannya nyawa, cuy. Chen Wanyu sempat kaget pas dengar kata anjing tadi. Dia emang seorang pelayan. Tapi sebenarnya, nasibnya sekarang emang gak beda jauh sama anjing penurut di kaki tuannya. Hah? Lo minta tolong sama siapa? Zheng Dajin bingung sendiri pas lihat targetnya malah teriak ke arah luar gedung. Tangannya gak sempat nangkep Lin Shu. Terus dia lihat ke arah gedung seberang dengan rasa takut yang luar biasa. Ada satu cowok di jendela. Posisinya udah kayak mau nerjang. Mau ngapain dia? Mau bunuh diri? Bukan. Sedetik kemudian boom. Indong melesat keluar dari sana kayak peluru. Gila. Dia nyebrang antar gedung langsung ke balkon kamar 403. Si bos agen benar-benar shock liatnya. Terus, tiba-tiba. Brak. Sepatu ukuran 44 mendarat tepat di wajahnya tanpa ampun. Kekuatan itu langsung bikin dia terpental nabrak anak buahnya. Bos, gak apa-apa? Aduh, punggung gue mau patah. Siapa sih yang berani mukul gue? Kayak manusia terbang. Indong mendarat dengan mulus. Di dalam hati, dia sendiri kaget. Baru level 6 tapi udah sekuat ini? Tadi itu cuma insting aja. Dia ngerasa bisa lompat, ya udah dia lompat gitu aja. Dan beneran dong. Jarak lebih dari 20 meter bro. Ini sih beneran kekuatan dari sistem yang gak masuk akal. Lin Shu cuma bisa bengong. Pikirannya bener-bener ngeblank lihat Indong tiba-tiba berdiri tegak di depannya. Gimana ceritanya? Si bos agen bangkit pelan-pelan sambil nahan sakit. Dia mulai gemeteran natap Indong dengan penuh ketakutan. Tapi pas dia ingat ada 20 orang di pihaknya plus semuanya pegang senjata, dia mulai pede lagi. Cih, sok pahlawan mau nyelamatin cewek cantik. Lihat dong jumlah kita berapa. Habisin dia. Semua pisau dapur dan pisau buah langsung dikeluarin. Mereka udah siap ngebantai. Tapi Indong? Dia malah senyum. Indong senyum licik sambil jilat bibir. Pas banget buat tes kekuatan baru gue. Nggak perlu pakai pistol deh. Dia langsung ngayunkan tinjunya ke orang paling dekat. DUARR. Satu pukulan doang, tapi kepalanya langsung pecah. Persis kayak semangka yang dihantam martil sampai hancur. Darah muncrat kemana-mana, kena wajah orang-orang di situ. Mereka bener-bener nggak sempat buat bereaksi. Bahkan ada yang sampai nggak sengaja nelan serpihannya. Semuanya langsung diam di tempat, kaku gara-gara shock berat. Mereka natap Indong dengan horor. Si bos agen sampai melongo parah.
Gila, ini sih beneran pahlawan super. Lingsu yang ngerasain darah anget di wajahnya bener-bener nggak kuat. Dia langsung pingsan, matanya putih semua. Indong sendiri sempat kaget lihat tangannya sendiri. Dia nggak nyangka kekuatannya bakal sebrutal itu. Dia ambil pisau dapur dari musuh yang mati, terus ketawa dingin. Layanan antar terakhir kalian udah tiba. Tenang aja. Nggak bakal lama kok. Kamar Lingsu seketika jadi neraka jahanam. Cuma setengah dari mereka yang berhasil kabur hidup-hidup. Indong keluar dari kamar 403. Lorong udah sepi banget. Dia buang pisau semangka yang udah tumpul itu. Pintu kamar 400 kebuka lebar. Ada seorang wanita sekarat lagi merayap minta tolong ke arah Indong. Indong nengok. Sebenarnya wanita ini cantik. Umurnya mungkin sekitar 30-40 tahun. Kalau bukan karena kiamat, dia pasti masih punya daya tarik. Tapi sayang, dia udah dihancurin sama kelompok tadi. Selamatkan. Putriku. Wanita itu natap Indong dengan sisa-sisa harapan terakhirnya. Nggak minat. Indong jawab singkat terus mau pergi. Cahaya di mata wanita itu langsung redup seketika. Dia ambruk ke lantai. Nyawanya pelan-pelan mulai hilang seiring darah yang terus mengalir. Tiba-tiba dia bisikin beberapa kata yang bikin Indong berhenti melangkah. Teknologi, Jiansheng. Belum selesai ngomong, dia udah hembuskan nafas terakhir. Universitas Teknologi Jiansheng. Mata Indong langsung mengecil. Dia tertarik. Soalnya mantan pacarnya, Zhao Yufei, juga kuliah di kampus itu. Indong masuk ke dalam rumah wanita itu, suaminya udah mati duluan di tengah genangan darah. Terus dia nemu foto keluarga mereka bertiga. Seketika, matanya langsung berbinar pas lihat foto itu. Putri wanita itu benar-benar cantik banget, wajahnya kelihatan sangat bening. Auranya ceria, punya lesung pipit yang manis banget pas senyum. Indong langsung kasih penilaian. Minimal level ratu kampus si ini. Jauh lebih cakep dari Chen Wan-er, kandidat yang cocok banget buat jadi pelayan gue. Akhirnya Indong tahu namanya Shen Yanxi. Umur 19 tahun, mahasiswi komunikasi di Jiansheng. Oke. Nanti kalau gue udah ada kesempatan buat keluar, gue bakal mampir ke kampus itu. Semoga dia belum mati atau hancur. Dan buat Zhao Yufei, lo juga jangan mati dulu ya. Setelah simpen foto Shen Yanxi, Indong balik ke kamar 403 terus bangunin Lingsu. Lingsu buka mata pelan-pelan dengan bingung. Hal pertama yang dia lihat, Indong yang berlumuran darah. Plus kondisi rumah yang udah kayak neraka. Indong langsung tampar dia. Berisik, jangan teriak, kuping gue sakit. Lingsu akhirnya tersadar dari syoknya. Dia menatap Lindong dengan tatapan penuh kengerian, seluruh tubuhnya gemetar hebat nggak karuan. Ayo, ikut aku pulang. Lindong berdiri begitu saja dan melangkah keluar. Lingsu melihat mayat-mayat yang berserakan di seluruh ruangan itu. Rasanya mual banget. Kakinya terasa lemas kayak jeli, tapi Lindong sudah jauh di depan. Karena ketakutan, dia terpaksa merangkak keluar dengan tangan dan kaki, pokoknya dia nggak sudi diam di neraka ini lebih lama lagi. Harus ikut dia. Kali ini, Lindong gak lagi pamer aksi lompat dari gedung cuma buat gaya-gayaan. Dia memilih lewat tangga dengan tenang. Rencananya, mereka akan pulang lewat parkiran bawah tanah setelah Lingsu berhasil menyusulnya. Di tengah jalan, dia melihat jasad wanita dari unit 401. Pikiran gelap langsung melintas di kepalanya. Dunia benar-benar sudah kiamat. Nasib wanita di akhir zaman cuma punya dua jalan. Jadi mainan satu pria kuat, atau jadi mainan sekelompok pria kuat. Nggak ada pilihan lain. Yang namanya harga diri, kesucian, atau martabat, semuanya sampah nggak berguna di depan kekuatan murni. Memikirkan itu, Lingsu merasa sangat beruntung sudah mengikuti Lindong. Dia merinding sendiri membayangkan nasibnya jika tidak bersama pria itu. Nasibnya pasti bakal jauh lebih tragis dari wanita tadi. Dalam sekejap, dia paham banyak hal, hatinya terasa lebih mantap dan kuat sekarang. Dia bergegas mengejar Lindong. Begitu sampai di parkiran bawah tanah, suara-suara berisik mulai terdengar di telinga mereka. Sialan! Kelompok orang-orang ini ternyata lumayan pintar. Mereka bikin tim di setiap gedung sampai kita nggak bisa ngerampok apa-apa. Liang Meng mengusap benjol di kepalanya dengan wajah penuh emosi. Sial banget nasibnya hari ini. Tadi dia bawa 2 anak buahnya buat ngejarah gedung lain, tapi malah dikeroyok belasan orang. Hampir saja mereka mati konyol dan gak bisa balik. Mereka benar-benar gak nyangka. Karena mereka yang mulai aksi bunuh dan rampok duluan, warga lain jadi waspada dan bersatu. Makanya situasinya jadi makin sulit buat mereka. Lengan Zhang Peng bahkan sampai geser. Dia langsung nanya ke bosnya. Terus kita harus gimana sekarang? Bos, mana gue tahu, setan. Liang Meng memaki dia benar-benar sudah kehabisan ide. Gedung tempat mereka tinggal pun mulai kompak buat melawan. Zhang Peng mau bicara lagi, tapi tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Dengan sigap dia menoleh ke arah sumber suara. Siapa lagi kalau bukan Lindong? Lindong tentu melihat mereka juga, tapi dia santai banget. Cuma numpang lewat. Lingsu yang panik langsung bersembunyi di balik punggung Lindong. Cuma numpang lewat? Liang Meng kaget bukan main.
Di kawasan ini, siapa sih yang belum dengar reputasi tiga bersaudara tukang jagal ini? Berani banget nih orang. Sementara itu, Zhang Peng malah salah fokus melihat sosok wanita di belakang Lindong. Tiba-tiba matanya berbinar. Bos, itu cewek yang ada di kartu identitas. Itu dia. Liang Meng langsung bersemangat. Serius? Bos? Wah, benar-benar takdir buat kita bertiga hari ini. Setelah dipermalukan di mana-mana, gak nyangka malah ketemu cewek secantik ini di sini. Keberuntungan kita belum habis, ya? Mereka bertiga mulai mendekat dengan tatapan lapar, bikin Lingsu ketakutan setengah mati. Dia mencoba menyembunyikan wajahnya di balik topi. Jangan sembunyi dong, manis. Sini biar abang lihat wajah cantiknya. Liang Meng tersenyum cabul. Tangannya baru mau menyentuh wajah Lingsu, seolah-olah menganggap Lindong itu cuma pajangan yang gak ada gunanya. Tapi tiba-tiba, plak, tanpa ekspresi, Lindong menepis tangannya. Lo buta? Gak lihat ada laki-laki di sini? Liang Meng meringis kesakitan, sambil menarik tangannya. Baru saat itulah dia benar-benar memperhatikan Lindong. Badan pria ini memang tinggi dan kelihatan kokoh banget. Tapi buat apa takut? Mereka bertiga ini pembunuh yang sudah biasa pegang darah. Lalu, Zhang Peng menyadari ada bercak darah di baju Lindong. Dia mengernyitkan dahi, merasa ada yang gak beres, tapi dia tetap diam. Pikirnya, kalau cuma soal membunuh, mereka juga jagonya. Masalahnya, jumlah darah di baju Lindong itu kelihatan sedikit terlalu banyak untuk ukuran orang biasa. Hari ini mood gue lagi bagus, jadi gue gak mau bunuh orang. Serahin cewek itu secara sukarela dan gue bakal biarin lo hidup. Liang Meng tertawa dengan nada licik. Lindong cuma bisa menghela napas. Jadwal gue padat, tapi kalian malah maksa buat diantar ke neraka. Ya udah, jangan salahin gue. Begitu kalimatnya selesai, Lindong langsung melancarkan tendangan kilat. Krak, krak, krak. 3 suara tulang patah terdengar berurutan dengan sangat mengerikan. Liang Meng dan 2 temannya baru merasakan sakit luar biasa sedetik kemudian. Mereka semua langsung berlutut sambil memegang bagian selangkangan mereka. Saking sakitnya, keringat dingin sampai mengucur deras. Arge, dasar bocah sialan. Lo benar-benar gak punya etika bertarung? Aduh, gue bisa mati kesakitan. Apa punya gue beneran pecah? Mata Lingsu langsung berbinar-binar kagum melihat aksi itu. Pria ini benar-benar luar biasa. Tiba-tiba, Lindong menoleh ke arahnya. Dia mengeluarkan pistol Desert Eagle emas dari sakunya dan menyodorkannya ke Lingsu. Lo yang habisin mereka. Lingsu langsung bengong. Disuruh membunuh? Kalau disuruh melawan 2 atau 3 prajurit elit mungkin dia bisa. Tapi membunuh 3 orang hidup di depannya? Apa ini enggak terlalu berat? Cepat. Kalau mau jadi anjingku, lo harus punya kemampuan untuk membunuh. Gue nggak butuh anjing yang nggak berguna. Setelah bicara begitu, dia langsung memberikan senjata itu dengan tegas. Desert Eagle emas di tangannya terasa sangat berat. Sensasi dingin dari logamnya membuat Lingsu sadar kalau ini bukan mainan, tapi senjata pembunuh sungguhan. Arahkan moncongnya ke target. Letakkan telunjukmu di sini, di bagian pelatuk. Tanganmu harus tetap stabil. Lindong mengajarinya dengan sangat sabar. Lingsu berdiri mematung dengan wajah penuh keraguan, tapi tatapan maut dari sang karakter utama kita, Lindong, bikin dia nggak punya pilihan selain bungkam. Di depannya, si brengsek Liang Meng malah menodongkan senjata sambil tertawa mengejek. Dia pikir itu cuma pistol mainan. Dasar wanita jalang, maki si bajingan itu tanpa rasa takut. Dia terus menggertak, lo pikir gue bakal takut? Gue nggak bakal lupa sama muka lo, lihat aja nanti. Kalau lo berani, bunuh gue sekarang, kalau nggak, bakal gue telanjangi lo dan gue ikat di garasi biar semua laki-laki di sini bisa mainin lo. Ancamannya benar-benar menjijikan. Lingsu sempat syok, tapi rasa takutnya hilang seketika berganti jadi amarah yang membara dan meledak-ledak. Lindong berbisik tepat di telinganya, ayo, tarik pelatuknya. Lingsu menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Dia benar-benar terdesak. Marahnya sudah diubun-ubun, tapi membunuh orang, itu masih jadi hal yang sangat berat buat dia lakukan. Ayo nembak, jalang, lo nggak berani, kan? Jangan takut, gue juga punya senjata yang bakal bikin lo ketagihan nanti. Ejek si bajingan itu makin menjadi-jadi. Tapi tiba-tiba dalam puncak emosinya, Lingsu menarik pelatuknya, suara ledakan keras menggema di seluruh area parkir bawah tanah yang sepi itu. Gila, kepala Liang Meng langsung meledak seketika. Zhang Peng dan anak buah lainnya langsung gemetaran setengah mati melihat pemandangan horor itu. Tanpa pikir panjang, mereka merangkak ketakutan dan berusaha kabur secepat mungkin. Sementara itu, Lingsu menatap tubuh tak bernyawa di depannya dengan tatapan kosong, tangannya gemetar hebat. Di saat itu, dia teringat nasib tragis wanita dari kamar 401 yang disiksa sampai mati karena nggak bisa melawan. Dia sadar, kekuatan yang diberikan Lindong ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dia harus menguasainya sekarang juga. Kalau dia lembek, nasibnya bakal berakhir tragis seperti wanita itu.
Pikiran Lin Su berubah dalam sekejap dari ragu menjadi tekad yang dingin. Dia langsung mengejar Zhang Peng yang mencoba kabur. Tanpa ampun, dia mengangkat senjatanya lagi. Dor! 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 Tatapan Lin Su berubah jadi gila. Dia nggak berhenti menembak sampai tubuh Zhang Peng benar-benar hancur seperti saringan. Cukup, dia sudah mati, potong Lindong dengan nada puas. Begitu Lin Su sadar dari kegilaannya, sang bos langsung mengambil kembali senjatanya. Realita bahwa dia baru saja mencabut nyawa orang mulai menghantamnya. Rasa mual yang luar biasa muncul, membuat Lin Su berbalik dan muntah sejadi-jadinya. Sementara itu, Lindong berjalan santai menghampiri anak buah terakhir yang tersisa. Bos, ampun bos, Tuan Besar, rintihnya ketakutan. Tolong jangan bunuh saya janji bakal jadi anjing penurut buat Anda, saya bakal gigit siapapun yang Anda perintahkan. Si pengecut ini menangis terseduh-seduh sambil memohon belas kasihan, benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Saking takutnya, dia bahkan sampai kencing di celana. Lindong cuma mengernyit jijik, mengangkat tangannya, dan dor. Satu peluru lagi, tepat di kepala. Laki-laki nggak layak jadi anjing gue, ucapnya dingin. Dia lalu menunggu dengan tenang sampai Lin Su selesai mengeluarkan semua isi perutnya. Dengan mata merah dan sisa lemas, Lin Su mendekatinya, dia ingin bicara, tapi nyalinya ciut. Ayo, ajak Lindong, kita pulang. Mereka berjalan kembali menuju gedung 5. Lin Su menatap mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Hatinya mulai mengeras. Dia paham sekarang di dunia yang hancur ini, dia harus jadi kuat kalau mau tetap bernapas. Orang-orang di gedung 5 nggak tahu apa yang baru saja terjadi di luar sana. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam rumah, Lin Su langsung terbelalak. Meja makan penuh dengan berbagai hidangan laut mewah dan bir dingin. Bau nasi yang harum menyerbak di udara. Rumah itu sangat bersih, rapi, dan punya aroma wangi yang menenangkan. Kontras banget sama pemandangan berdarah di luar tadi. Suasananya begitu hangat sampai terasa nggak nyata. Tiba-tiba, Shen Wanyu muncul menyambut kepulangan mereka. Dia langsung berlutut dengan hormat di depan Lindong. Selamat datang di rumah, Tuan, ucapnya dengan suara yang sangat lembut dan manja. Lin Su terpana melihat wajah Shen Wanyu, dia benar-benar cantik luar biasa. Bu. Ini pelayan baru, ucap Lindong santai. Tolong bantu dia mengerti aturan di sini. Gue nggak suka ada yang bikin kesalahan, tambah Lindong sambil mengangguk pelan. Sang bos langsung duduk dan mulai menikmati makanannya. Baik, Tuan, jawab Shen Wanyu patuh, lalu dia melirik ke arah Lin Su. Shen Wanyu juga terkejut. Wanita di depannya ini punya aura dan bentuk tubuh yang bahkan melampaui dirinya sendiri. Seketika, muncul rasa persaingan di hati Shen Wanyu. Dia merasa harus segera menunjukkan posisinya agar perhatian sang tuan gak teralihkan. Ikut aku, perintahnya. Aku bakal antar kamu ke kamar mandi dulu. Tuan sangat suka kebersihan. Lin Su cuma bisa mengangguk bingung dan mengikutinya dari belakang. Tapi baru beberapa langkah, Shen Wanyu tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap Lin Su dengan tatapan yang sangat tajam dan tegas. Benar-benar intimidasi yang gak main-main. Begitu kamu masuk lewat pintu ini, kamu resmi jadi pelayan Tuan. Dan aturan nomor 1 buat semua pelayan adalah dilarang berdiri tanpa izin dari Tuan. Lin Su kaget setengah mati melihat perubahan sikap wanita di depannya ini. Rasanya ingin marah dan pergi, tapi dia teringat lagi pada pembantaian di luar tadi dan senjata mematikan milik Lindong. Maaf, gumamnya pasrah. Sambil menggigit bibir, Lin Su melepas jaket tebalnya dan perlahan berlutut di lantai, mengikuti cara Shen Wanyu bersikap. Lindong yang sedang menikmati udang hasil kupasan Shen Wanyu cuma bisa tersenyum puas. Sepertinya para pelayannya belajar dengan sangat cepat. Memang beda ya, kalau yang jadi pelayan itu adalah orang-orang dari kalangan elit sosial, segalanya jadi jauh lebih menarik. Adaptasinya dengan identitas baru ini ternyata lumayan juga. Si Ling Shu ini terlihat jauh lebih menarik begitu jaket tebalnya dilepas. Akhirnya, lekuk tubuh Ling Shu yang menawan terlihat jelas di dalam kamar mandi, dan itu benar-benar bikin puas. Shen Wanyu dan Ling Shu lagi mandi bareng, tapi suasana mendadak sunyi. Kak, kenapa kita? Jangan tanya hal yang gak perlu kamu tahu. Kamu harus hormat sama Tuan, atau kamu bahkan gak bakal tahu gimana cara kamu mati nanti. Ling Shu pun langsung terdiam 1000 bahasa. Ling Shu gak habis pikir, penderitaan macam apa yang sudah dilewati kakaknya sampai jadi sedingin itu, sambil menatap tubuh Ling Shu yang sempurna. Perasaan terancam di hati Shen Wanyu makin kuat. Gerakannya jadi makin kasar, gak terkontrol sama sekali. Dia hampir saja bikin Ling Shu pingsan karena saking sakitnya. Kak, kasih tahu aku. Kapan kita bakal diselamatin? Ling Shu akhirnya gak tahan buat tanya itu. Gerakan Shen Wanyu terhenti seketika. Dia cuma bisa menghela napas panjang. Jangan pernah ngomong gitu lagi ke depannya. Ketemu sama Tuan itu sudah bentuk penyelamatan. Tahu, apa kamu masih belum sadar juga sama situasi kita sekarang? Cewek kayak kita, kalau nggak ada Tuan yang jaga, kamu pikir bakal gimana nasib kita di luar sana?
Ling Shu cuma bisa tertunduk lesu. Dia tahu persis kenyataan pahit itu semuanya sudah terjadi tepat di depan matanya baru setengah jam yang lalu. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini bareng aku. Harga diri, kehormatan, prinsip. Buang semuanya ke toilet. Selama kamu masih bisa napas dan bertahan hidup, itu yang paling penting. Shen Wanyu memberikan peringatan terakhir yang sangat serius. Setelah itu, dia mulai menjelaskan satu persatu. Semua aturan jadi pelayan di rumah ini. Wajah Ling Shu merah pada menanggung malu pas dengerin semua itu. Setengah jam kemudian, Ling Shu sudah ganti baju pakai seragam pelayan khusus dan keluar bareng Shen Wanyu. Tuan, dia sudah selesai mandi. Lindong baru saja beres makan, dia langsung ambil seekor abalon dan dilempar ke arah Shen Wanyu. Kerja bagus, ini buat kamu. Shen Wanyu kegirangan, makasih, Tuan. Ling Shu cuma bisa melongo sambil iri. Dunia sudah kiamat begini, tapi mereka masih bisa makan abalon hangat yang mewah? Benar-benar gila. Lindong menatapnya, dan pelan-pelan, sebuah senyum penuh arti muncul di wajahnya. Setelah malam yang panas antara Lindong dan Ling Shu berlalu, sistem berbunyi. Pelayan kedua, Ling Shu. Ukuran tubuh 466-22-38. Skor 85. Kekuatan saat ini, tingkat 1. Seragam pelayan, tidak ada. Lindong melihat data di panel sistemnya dan mengangguk puas. Lumayan juga hasilnya. Ternyata para streamer itu nggak cuma modal filter cantik atau jago akting di depan kamera saja, masih ada kualitas asli yang bisa dinikmati. Contohnya ya Ling Shu ini, 100% alami dan benar-benar lembut. Sementara itu, situasi di kompleks perumahan Jiayan makin hari makin kacau balau. Tiap gedung sekarang punya raja masing-masing yang membentuk kelompok preman sadis. Mirip organisasi mafia yang menguasai seluruh isi gedung. Dan nasib para wanita, mereka cuma jadi alat pemuas nafsu belaka di sana. Seiring berjalannya waktu, ada saja orang yang gak kuat menanggung hinaan itu dan memilih jalan pintas. Mereka nekat lompat dari gedung, meninggalkan lubang berbentuk tubuh manusia di salju tebal. Tapi, itu bahkan bukan bagian terburuknya. Karena saljunya terlalu tebal dan empuk, lompat dari sana gak langsung bikin mati, kebanyakan malah terjepit di kedalaman salju. Antara mati lemas kehabisan napas atau kedinginan sampai nyawa melayang perlahan, benar-benar cara mati yang menyiksa. Jeritan dan tangisan gak pernah berhenti, terus-terusan meneror mental siapapun yang dengar. Di gedung 5, Zhou Feng memanggil 10 anak buahnya. Dia mulai membagikan hasil jarahan. Hari ini hasil kita lumayan oke. Kita berhasil bobol total 23 pintu rumah. Kita dapat 10 bungkus mie, 3 galon air mineral besar, sama 2 pak rokok. Lumayan banget buat stok. Oh, plus 14 bungkus mie instan tambahan. Zhou Feng kelihatan puas banget. Barang-barang ini kebanyakan diambil dari rumah. Yang penghuninya sudah mati. Dia malah bersyukur mereka mati di hari pertama kiamat. Jadi sumber dayanya nggak terbuang sia-sia. Hasil jarahan hari ini saja sudah cukup buat makan mereka selama 2 hari ke depan. Selain barang-barang itu, kita juga dapat bonus 20 cewek muda. Nanti malam, 1 buat tiap orang, nggak usah malu-malu. Begitu kata-kata itu keluar, 10 orang penjaga itu langsung teriak kegirangan. Sekarang ada makanan, ada minuman, dan ada cewek buat main sepuasnya. Ini sih bukan kiamat, tapi sudah kayak surga buat mereka. Salah satu anak buahnya tanya, "Bos, kapan kita sikat istrinya Wang Shang buat main bareng? Cewek-cewek yang kita dapat hari ini nggak ada apa-apanya dibanding dia." Yang lain pun setuju, "Iya bos. Dia itu beneran barang langka. Makin cepat kita tangkap, makin cepat kita bisa nikmatin dia." Terus ada lagi yang nyeletuk, "Pas Wang Shang nikah bulan lalu, aku lihat istrinya dari jauh, sampai aku foto diam-diam saking cantiknya. Malam itu aku bahkan sampai puas berkali-kali cuma gara-gara lihat fotonya itu. Aku cuma sering dengar ceritanya, emang beneran secantik itu ya? Ngapain bohong? Cantiknya nggak kalah sama bintang film di TV." Seperti kata pepatah lama, kalau perut sudah kenyang, pikiran pun mulai lari ke nafsu. Dulu pas semua kelaparan, hal kayak gini nggak sempat terpikirkan. Tapi sekarang stok makanan aman, baju-baju sama furnitur bekas pun melimpah buat dibakar biar tetap hangat. Jadi ya, sekarang mereka mulai bertingkah seperti insting dasar lelaki pada umumnya mencari kepuasan lebih. Pikiran kotor emang nggak ada obatnya. Bahkan Zhou Feng pun mulai gatal. "Oke, suruh beberapa orang buat jagain cewek-cewek itu. Yang lain ikut turun." Tiba-tiba Zhou Feng teringat sesuatu. Sesosok wanita yang dia lihat di lift tadi. Benar-benar spek Dewi. Begitu keluar di lantai 3, kaki jenjangnya yang dibalut stoking hitam itu, asli, bikin siapapun melongo. Bikin batin Zhou Feng meronta-ronta. Sementara itu, di kamar 301, Lindong lagi asyik nyantai di sofa. Duduk manis sambil menikmati camilan enak sesudah makan. "Sini sayang, makan anggurnya dulu." Lin Shu melempar senyum nakal, diambilnya sebutir anggur, lalu dijepit perlahan pakai bibir merahnya yang menggoda. Dia mulai mendekat,
Dasar rubah. Trik begini pasti udah hatam banget, kan? Lincah bener. Shen Wanyu cuma bisa nahan emosi sampai giginya gemeretak. Lawannya ini bener-bener pro, bukan sekadar pelayan biasa. Teknik godaan mereka level tinggi. Shen Wanyu yang tadinya pede, langsung ngerasa kena mental dan tersingkirkan. Gawat. Kalau dibiarin, posisi gue bisa terancam nih. Dia pun mulai putar otak buat narik perhatian lagi. Gercep, Shen Wanyu langsung ambil botol wine merah di meja. Tuan, silakan diminum. Dia pun menyesapnya sedikit. Wine itu mengalir cantik di leher putih mulusnya. Efek visualnya gila. Tapi, saking fokusnya bergaya, botolnya malah mau merosot. Ups, gara-gara kurang fokus, botolnya hampir jatuh ke lantai. Di saat kritis itu, tanpa mikir, tangan Shen Wanyu langsung nyamber kayak kilat. Botol itu tertangkap sempurna dalam sekejap mata. Tapi ada yang sadar, seseorang tersenyum penuh arti. Lin Shu pun nyeletuk, wah kak, gercep banget reaksinya. Ya iyalah, kalau nggak lincah, mana bisa bikin tuan terpikat. Persaingan antar cewek ini makin panas aja. Bahkan Shen Wanyu sendiri melongo lihat tangannya. Kok bisa secepat itu ya reaksinya tadi? Padahal sebelum kiamat melanda, performa fisiknya nggak segila ini, dia langsung tersentak sadar. Buru-buru ditaruhnya lagi wine itu ke meja dengan tenang. Dia pun berdiri, Tuan, maafkan kecerobohan pelayanmu ini. Hukum aku, Tuan. Ucapnya sambil mendongak, wajah memerah malu tapi matanya penuh kode. Lindong cuma bisa geleng-geleng kepala. Serius mau dihukum begini? Padahal baru lewat 1 hari. Potensimu benar-benar meledak sekarang, kayaknya teori di internet itu emang terbukti nyata. Katanya, mau naklukin cowok itu lewat perut. Tapi buat cewek, sama juga, cuma jalurnya aja yang beda. Wah, kayaknya stok lilin harus ditambah nih. Lindong tersenyum sambil nopang dagu. Kamu ngerasa ada yang beda nggak? Tanya Lindong santai. Shen Wanyu mulai merenungkan perubahannya. Bener juga. Sejak sore tadi, dia ngerasa tenaganya jadi gila-gilaan. Sumpit aja sering patah sendiri tanpa sengaja. Bahkan gelas teh pun bisa hancur di genggamannya. Apa ini? Kekuatan pemberian Tuan? Shen Wanyu benar-benar kaget. Meskipun sekarang dia berlindung di balik Lindong yang perkasa. Jujur, di dalam hati kecilnya dia masih cemas. Tanpa Tuan, dia cuma wanita lemah yang gak berdaya di dunia kejam ini. Dulu dia cuma ibarat domba yang nunggu disembelih. Tapi sekarang, semuanya berubah berkat kasih sayang Tuan. Lindong cuma mengangguk simpel. Asal kamu jadi pelayan yang patuh, kekuatan itu bakal terus mengalir secara alami. Teruslah berlatih. Tentu aja, Lindong sadar banget kalau kedua cewek ini lagi saling sikut secara diam-diam. Kalau nggak inget baru sebentar bareng, mereka pasti udah main drama perebutan tahta kayak di film-film kerajaan. Tapi, dia mah pura-pura nggak tahu aja. Biarin aja mereka bersaing, kan kompetisi itu bagus buat perkembangan. Ujung-ujungnya, kan dia juga yang enak, apalagi Shen Wanyu baru aja naik ke level 2. Sekarang, kekuatan dan kecepatannya udah jauh melampaui pria dewasa. Kira-kira sampai mana ya batas kemampuannya? Baik, Tuan, jawab Shen Wanyu penuh semangat. Dia sadar pesona fisiknya mungkin kalah telak dari Lin Shu. Dia harus pakai strategi lain biar Tuan makin sayang. Sementara itu, Lin Shu masih kebingungan karena baru bergabung. Dia belum merasain peningkatan kekuatan apapun, malah mikir kalau mereka berdua ini kayak lagi akting jadi dukun. Tapi ada dasar pinter nyari muka. Dia pun ikut manja. Tuan, aku juga mau dong dikasih kekuatan. Lindong udah hampir mau lepas sabuk buat kasih tenaga tambahan, tapi tiba-tiba pandangannya beralih ke arah pintu. Dahinya mengernyit. Gak lama kemudian, kedua cewek itu juga dengar suara langkah kaki yang buru-buru di luar sana. Pakai baju kalian. Siap-siap, ada tontonan seru nih, bisik Lindong sambil menepuk mereka perlahan. Kelamaan di dalam kamar terus itu ngebosenin, tapi kalau ada yang ngantar nyawa begini, baru namanya hiburan. Tapi yang bikin kaget, ternyata orang di luar itu bukannya mau nyari masalah, melainkan, Wang Shang, buka pintunya sekarang. Jangan diam saja di dalam, aku tahu kamu ada di rumah. Teriak Ju Feng sambil gedor-gedor pintu apartemen nomor 302 dengan nada yang kasar banget. Suara keras itu bikin Shen Wanyu tersentak. Dia baru sadar, oh iya, dia kan masih punya suami. Seketika hatinya jadi gak karuan, campur aduk antara takut dan bingung. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Rasanya kok hina banget ya? Dia yang katanya elit sosial, tapi sekarang malah terjebak di situasi kayak gini. Bayangin saja, dia sudah punya suami, tapi di sisi lain dia malah siap jadi peliharaan pria lain. Benar-benar memalukan. Sampai-sampai dia menampar wajahnya sendiri. Dasar wanita gak tahu malu. Kamu sudah punya tuan, tapi masih berani mikirin suami? Mati saja kamu. Adegan ini benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala. Saya sendiri sampai bingung mau komentar apa, cuma bisa kasih jempol buat dramanya. Memang beda ya kalau kelas elit.
Kecepatan mereka beradaptasi dengan pekerjaan baru ini benar-benar luar biasa cepat. Lihat saja. Dia benar-benar menjiwai perannya. Sementara itu, di dalam kamar 302, Wang Shang yang kelaparan dan ketakutan langsung gemetaran pas dengar gedoran pintu itu. Kakinya lemas, gemetar parah sampai mau berdiri saja susah. "Kak, kalian salah orang. Saya bukan Wang Shang," teriaknya dari dalam dengan suara gemetar. Zhu Feng dan anak buahnya di luar sana sempat kaget sebentar. Tapi sedetik kemudian, mereka langsung ledakan tawa yang kencang banget. "Hahaha, kok aku baru tahu ya kalau Wang Shang selucu ini? Aduh, perutku sampai sakit gara-gara tertawa," ejek mereka sambil terpingkal-pingkal. Padahal dia ini bos besar di perusahaan, orang kaya yang gajinya ratusan ribu setahun, ternyata kalau sudah terdesak, harga dirinya langsung hilang entah kemana. Ini sih persis kayak peribahasa menutup telinga saat mencuri lonceng. Bodoh banget, dikira orang gak bakal tahu kalau itu suaranya. Zhu Feng yang puas tertawa langsung bedor pintu lagi dengan lebih keras. "Jangan sembunyi lagi, Wang Shang. Buka pintunya, kita bicara baik-baik. Kalau kamu masih keras kepala, jangan salahkan kami kalau bertindak kasar ya. Teman-teman, siap-siap dobrak pintunya." Pas dengar kata dobrak, nyali Wang Shang langsung ciut. Dia ketakutan setengah mati. Baginya, pintu itu adalah benteng terakhirnya. Kalau sampai pintu itu hancur, habislah sudah. Siapa saja bisa masuk dan menyiksanya sesuka hati. "Jangan didobrak, tolong, saya buka sekarang," teriak Wang Shang panik sambil buru-buru buka kunci pintunya. Zhu Feng langsung menyeringai sinis. Cuma segini mental bos besar perusahaan, digertak sedikit saja sudah kencing di celana. "Sayang banget pria pecundang kayak kamu bisa punya istri secantik itu." Tuan-tuan sekalian, ada perlu apa ya?" tanya Wang Shang sambil pasang senyum palsu yang canggung. Tanpa basa-basi, Zhu Feng langsung dorong dia sampai terpental. Anak buahnya masuk satu persatu kayak barisan semut, mulai geledah isi rumah. Mereka melihat tumpukan roti dan botol air mineral di ruangan itu, lalu melirik foto pernikahan di dinding. Senyum licik langsung muncul di wajah mereka. "Wah, lumayan juga ya Direktur Wang, hidupmu masih enak ternyata. Terus, di mana istrimu?" tanya Zhu Feng sambil menatap tajam. Wang Shang makin gugup. "Istri saya? Dia? Ada urusan di rumah orang tuanya sebelum salju turun. Dia gak ada di sini sekarang." Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendaratkan tamparan keras di kepala Wang Shang. "Jangan bohong kamu. 2 hari yang lalu aku lihat dia di parkiran bawah tanah. Jangan coba-coba sembunyikan dia dari kami. Ayo teman-teman, kita periksa kamarnya," seru mereka penuh nafsu. Zhu Feng terpaku menatap foto pernikahan di mana Shen Wanyu memakai gaun putih yang sangat cantik. "Sial, hatiku jadi makin gak tenang lihat ini. Bos Wang, kita ini orang beradab, kan? Aku suka main cantik. Jadi begini saja penawarannya, dengarkan baik-baik ya. Bawa istrimu keluar buat melayani tamu-tamu kita. Setelah itu, kamu bisa ikut kami bekerja. Sebagai imbalannya, aku kasih kamu setengah potong roti dan setengah botol air mineral setiap hari. Gimana? Adil kan?" Dia rupanya mengincar tenaga kerja gratisan dari si Shang ini. Biar gak kekar, tapi dia tetap punya tenaga laki-laki buat disuruh-suruh. Di dalam hati, Wang Shang marah luar biasa. "Gila. Kalian lebih parah eksploitasinya daripada bos di kantorku dulu," pikirnya murka. Disuruh bantu merampok, disuruh kerja kasar, sekarang malah mau pakai istrinya juga? Dan cuma dibayar setengah potong roti? Benar-benar keterlaluan. Gak ada yang lebih jahat dari kalian. Setidaknya si Lindong itu kasih roti utuh pas dia pakai istriku, gumamnya dalam hati penuh dendam. "Abang, bukannya saya gak mau, tapi beneran istri saya lagi gak ada di rumah," ucap Wang Shang mencoba meyakinkan. Tapi Zhu Feng sudah hilang kesabaran. Mukanya langsung berubah sangar. Dikasih hati malah minta jantung. Dasar gak tahu diri. Teman-temannya langsung tendang pintu kamar sampai hancur. Tapi setelah seluruh rumah diobrak-abrik, Shen Wanyu tetap gak ketemu. Zhu Feng akhirnya mengeluarkan pipa besi dari balik punggungnya. Krak, suara tulang patah terdengar nyaring saat pipa itu menghantam kaki Wang Shang. Seketika, kakinya patah begitu saja. Wang Shang tersungkur, menjerit kesakitan sambil memegangi kakinya yang hancur. Air matanya mengalir deras karena rasa sakit yang luar biasa. "Di mana kamu sembunyikan istrimu? Kalau tetap diam, aku bakal patahkan semua tulangmu, termasuk kaki ketigamu itu." Ancaman Zhu Feng bikin Wang Shang makin pucat. Karena ketakutan setengah mati, dia langsung menunjuk ke arah pintu. "Abang, jangan bunuh aku. Istriku ada di kamar nomor 302, di tempatnya Lindong." "Wah, gila. Kamu benar-benar hebat ya, malah kasih istrimu ke orang lain dulu." Zhu Feng dan yang lain sampai melongo dengarnya. Saat itulah, Shen Wanyu yang sedari tadi bersembunyi di dalam, akhirnya buka pintu atas instruksi Lindong. Dia menatap mereka semua dengan pandangan dingin. Wang Shang langsung teriak minta tolong. "Wanyu, tolong aku." Tapi pas Zhu Feng dan anak buahnya menoleh, mereka semua mendadak mematung.
Saat itu, Shen Wanyu keluar pakai jaket tebal yang sangat rapat. Meski badannya yang seksi tertutup, aura kecantikannya tetap bikin semua orang terpana. Wajahnya seputih porselen yang bersinar terang, apalagi riasan tipisnya makin kelihatan menawan di bawah temaram cahaya lilin. Cantiknya benar-benar bikin sesak napas. Belum lagi bagian kakinya yang sedikit terekspos itu mulus banget, lengkap dengan stocking dan sepatu hak tinggi yang menggoda. Dia pakai kalung di lehernya. Cowok manapun yang lihat pemandangan ini pasti langsung nafsu dan pengen memilikinya saat itu juga. Belum sempat Zhu Feng dan anak buahnya kegirangan, Ling Shu ikutan keluar. Gayanya hampir mirip sama Shen Wanyu, sama-sama maut. Kemunculan dua bidadari ini bikin semua cowok yang ada di sana nggak bisa berhenti menelan ludah berkali-kali. Terakhir, muncullah Lindong yang pakai sweater hitam. Kedua wanita itu otomatis berdiri di belakangnya. Seketika, rasa iri dan benci orang-orang di sana memuncak sampai ke ubun-ubun. Reaksi pertama Zhu Feng itu heran, kok orang ini nggak ngerasa kedinginan ya? Tapi kecantikan luar biasa kedua wanita itu langsung bikin dia lupa sama detail kecil tadi. Fokusnya cuma ke mereka. Dia langsung melangkah keluar pintu dan melempar senyum dingin penuh hinaan ke arah Lindong. Bocah, gue nggak pernah lihat muka lo sebelumnya. Kerja apa lo sebenarnya sampai bisa bawa cewek begini? Lindong cuma senyum santai sambil garuk hidungnya. Oh, saya cuma seorang kurir. Zhu Feng pun langsung tertawa terbahak-bahak dengarnya. Gila, dunia benar-benar sudah berubah. Masa kurir saja bisa punya dua wanita luar biasa begini? Padahal gue ini ketua gedung. Masa gue cuma bisa main sama cewek-cewek biasa saja? Dengar ya, gue ini bos di gedung 5. Tapi gue lihat postur tubuh lo lumayan juga. Mulai sekarang, lo ikut gue saja. Tenang, gue jamin hidup lo bakal terjamin. Dan gak bakal kekurangan apapun di sini. Tapi tentu saja, dua wanita ini harus bisa kami pakai kapan saja. Gimana? Ada protes? Zhu Feng merasa menang karena bawa banyak orang di belakangnya. Dia pikir bocah ini pasti bakal kencing di celana karena ketakutan. Tapi Lindong malah geleng-geleng kepala sambil senyum. Ada satu hal kecil yang kamu salah paham. Mereka bukan istri atau pacar saya. Hah? Maksudnya apa? Mereka itu cuma pelayan saya. Zhu Feng sampai kehilangan kata-kata. Apa bedanya coba? Dia sih nggak peduli. Yang penting bisa buat senang-senang. Ya sudah, kasih gue jawaban jelas. Deal nggak? Lindong pun menoleh ke arah dua wanitanya. Gimana? Kalian mau ikut mereka? Dua wanita itu serempak menggelengkan kepala.